Bab 1001 Avatar kedua. Item ini tidak menyenangkan. Ini adalah pikiran pertama Wang Lin saat menghadapi patung ini. Jari telunjuk kanannya bergerak seperti kilat menuju di antara alis patung batu itu. Pada saat ini, cahaya gelap bersinar dari mata patung batu dan membentuk tanda aneh di antara alisnya. Rune ini melepaskan kabut hitam yang mengandung kekuatan aneh. Kekuatan memasuki rune dan memblokir jari Wang Lin. Jari telunjuk Wang Lin menyentuh rune tanpa ragu-ragu. Riak muncul di mana dia menyentuh rune. Saat riak muncul, kekuatan misterius yang menyatu ke dalam akal ilahi Wang Lin tampaknya terbangun dan menyebar ke seluruh jiwa asal Wang Lin seperti tinta hitam. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia sudah mengira ada sesuatu yang aneh pada patung batu hitam ini, dan itu seperti yang dia harapkan. Dia mendengus dingin dan armor kulit dewa kuno di sekitar jiwa asalnya mengeluarkan semburan cahaya hijau. Pada saat yang sama, jiwa asal naga guntur kunonya mengeluarkan raungan teredam. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lembah tempat Wang Lin berada. Bukan hanya lembah ini. Pada saat ini, seluruh langit di atas negara iblis api ditutupi oleh guntur tak berujung. Perubahan mendadak ini menyebabkan anggota sekte pemurnian jiwa di negara iblis api mencari dalam kebingungan. Saat guntur bergema di seluruh dunia, tidak hanya negara iblis api, tetapi negara-negara sekitarnya juga tercakup dalam guntur. Baut guntur yang tak terhitung jumlahnya yang turun menunjukkan kekuatan guntur. Dalam hampir sekejap, lebih dari setengah dari tanah roh iblis diselimuti guntur. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk tanah roh iblis panik. Bahkan para jenderal iblis dan panglima tertinggi dipenuhi rasa takut saat mereka melihat ke langit. Mereka bisa secara samar-samar mengatakan bahwa guntur ini tidak alami dan disebabkan oleh mantra. Meski semua ini terdengar lama, semuanya hanya butuh beberapa detik. Dengan raungan jiwa naga guntur kuno Wang Lin, semua guntur yang menutupi lebih dari setengah dari tanah roh iblis bergegas menuju lembah di belakang ibu kota negara iblis api. Kilatan guntur menyebabkan gemuruh yang menghancurkan surga, seolah-olah murka langit turun untuk memberikan hukuman. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam tubuh Wang Lin di lembah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh terus-menerus bergema saat petir memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal naga guntur kunonya mulai mengaum dan memulai pertempurannya dengan tinta hitam. Meskipun tinta hitam itu kuat, berkat guntur yang tak berujung, itu hampir runtuh. Lagi pula, tidak banyak dari kekuatan misterius ini yang memasuki akal ilahi Wang Lin. Saat kekuatan pertama kali muncul, Wang Lin telah mengelilinginya dengan energi asal. Setelah terus-menerus hilang, tinta hitam dengan cepat mundur hingga mengembun menjadi titik. Tepat saat akan meninggalkan jiwa asal Wang Lin, lampu hijau dari kulit dewa kuno Amor menyegel semua jalan mundur. Kemudian semua guntur yang diserap oleh jiwa asal naga guntur kunonya ditembakkan dalam satu pukulan. Serangan ini mendarat di titik hitam, menyebabkannya hancur total. Semua ini terjadi dalam sekejap di dalam tubuh Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin saat jari telunjuk kanannya didorong ke depan dan rune itu roboh. Rune itu hancur menjadi gelombang kejut yang menyebar, memungkinkan jari telunjuk Wang Lin untuk akhirnya menekan di antara alis patung itu. Saat jari telunjuk Wang Lin menyentuh patung itu, kultivasi Nirvana Skrier tahap pertengahan puncaknya, bersama dengan indera keilahiannya yang kuat, bergegas ke dalam patung itu. Saya ingin melihat dengan tepat apa ini. Ketika kultivasi Wang Lin dan perasaan ilahi masuk, dia merasakan dampak pada jiwa asalnya. Apa yang muncul di hadapan akal ilahi adalah tanah yang aneh. Tempat ini dipenuhi kabut putih. Itu hampir seperti lautan kabut. Wang Lin hanya melirik sekilas dan mengenali kabut putih ini sebagai aura yang keluar dari kepala semua anggota suku pemurnian jiwa ketika mereka menyembah patung itu selama ratusan tahun terakhir. Setelah mendengus dingin, perasaan divinenya menyebar ke seluruh tempat aneh ini. Kemudian matanya menyipit dan perasaan divinenya mengunci sesuatu di depan. Perasaan ilahi dan kultivasinya menyatu bersama untuk membentuk ilusi Wang Lin, dan tiba di mana akal ilahi terkunci. Ini adalah pusat patung, jadi dantian patung ini ada di sini. Kabut di depan Wang Lin bahkan lebih padat di sini, dan ada sosok yang duduk di dalam kabut yang hampir tidak bisa dilihat. Meskipun dikaburkan oleh kabut, Wang Lin dapat dengan jelas mengatakan bahwa sosok itu persis sama dengannya. Selain sepasang tanduk di kepalanya. Setelah melihat sepasang tanduk, mata Wang Lin berbinar. Setan kuno. Setan kuno yang persis sama dengan Wang Lin menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Irisan kabut putih di sekitarnya terkadang memasuki tubuhnya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Selain sepasang tanduk, iblis kuno hampir tidak berbeda darinya. Bahkan aura dingin dan menyendiri itu persis sama, bersama dengan jejak kesepian dan pemahaman Tao lebih dari 1000 tahun. Bahkan Wang Lin merasa sulit untuk membedakannya dari dirinya sendiri.
Apa sebenarnya yang terjadi? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin meniup semua kabut di sekitar iblis kuno. Wang Lin perlahan mendekat dan memperhatikan beberapa poin penting. Dewa kuno dapat menyerap energi asal melalui salep dewa untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Setan kuno milik klan Orde Kuno yang sama, jadi mereka harus memiliki metode yang serupa. Jelas bahwa seluruh tanah roh iblis dibangun untuk iblis kuno untuk menyerap energi asal. Iblis kuno Beilou pernah berkata bahwa dia dibagi menjadi 9 bagian, dan begitulah 9 negara ini terbentuk. Orang-orang dari 9 negara berangsur-angsur berubah di bawah ajaran iblis kuno dan mempelajari mantra. Kemudian 9 negara iblis perlahan terbentuk dari sana dan seterusnya. Setiap roh iblis kuno adalah eksistensi teratas di setiap negara iblis. Mereka menyerap energi iblis dari orang-orang di sini untuk perlahan-lahan sembuh, berharap bisa menembus batasan mereka. Kemudian mereka akan melahap roh iblis lainnya untuk kembali menjadi iblis kuno yang nyata. Kedatangan Wang Lin dan kerjasamanya dengan iblis kuno Beilou menyebabkan perubahan yang mengguncang surgawi pada kebuntuan ini yang masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengakhirinya. Dengan bantuan Wang Lin, iblis kuno Beilou meninggalkan negara iblisnya dan berhasil melahap roh iblis kuno di negara iblis api. Beilou menjadi yang terkuat dari 8 roh iblis kuno yang tersisa dan memperoleh kekuatan untuk meninggalkan negaranya. Jika tidak ada kecelakaan, begitu dia mencerna roh iblis kuno yang dia makan, dia akan melahap 7 lainnya satu per satu sampai dia menjadi iblis kuno sejati. Wang Lin tidak tahu apakah Beilou berhasil atau tidak, tetapi setelah melihat iblis kuno yang terlihat persis seperti dia tahu Beilou belum sepenuhnya berhasil. Sebagai dewa kuno kerajaan bintang 5, Wang Lin bisa langsung tahu bahwa iblis kuno ini belum lengkap. It bahkan lebih lemah dari salah satu dari 9 bagian dari saat itu. Lebih tepatnya, iblis kuno ini hanyalah sisa. Sisa dari roh iblis kuno juga tahu untuk menyerap energi iblis untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Wang Lin mencibir. Dia sekarang mengerti bahwa kabut putih yang datang dari kepala anggota suku pemurnian jiwa adalah energi iblis yang samar. Semua anggota suku pemurnian jiwa lahir di tanah roh iblis, setelah melihat iblis kuno, Wang Lin mengerti alasannya. Sambil merenung, Wang Lin tiba di sebelah iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Mata iblis kuno itu masih tertutup, tanpa ada tanda-tanda kebangkitan. Wang Lin langsung menekan di antara alis iblis kuno dan akal ilahi memasuki iblis kuno untuk mencari ingatannya. Dia melihat langit yang awalnya cerah di atas Cloud Demon Country tiba-tiba menjadi gelap. Badai terbentuk, dan ketika awan berkumpul, sosok berwarna darah menyerbu melalui langit menuju menara setan Cloud 9 lapis kerajaan. Teriakan tajam keluar dari menara, dan ada sedikit ketidakpercayaan dalam suara ini. 9 roh harus bersatu kembali menjadi satu. Hanya dengan menjadi iblis kuno sekali lagi kita bisa menghilangkan penyesalan kita. Cloud Demon, kami awalnya satu, dan kami telah dipisahkan terlalu lama. Hari ini, kita akan bersatu lagi. Nama iblis kuno adalah Beilou. Suara iblis datang dari bayangan darah saat itu dengan cepat menyerbu ke menara setan awan. Serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dan semua orang di dalam ibu kota menjadi panik. Namun, gemuruh menghilang setelah beberapa saat, tetapi setelah itu, menara setan awan runtuh. Saat itu runtuh, bayangan iblis kabur terbang keluar dan dikelilingi oleh cahaya darah. Akhirnya, itu dimakan oleh cahaya darah, yang kemudian berubah menjadi Beilou. Sudah lama sekali, namun level kultivasi Cloud Demon ini belum meningkat sama sekali. Sayang sekali. Ini memalukan bagiku sebagai iblis kuno. Beilou mendengus dingin dan menghilang. Negara Cloud Demon runtuh karena tidak ada roh iblis kuno yang tersisa. Namun, 3 hari setelah Beilou pergi, bayangan yang sangat lemah terbang keluar dari reruntuhan Cloud Demon Tower. Itu dipenuhi dengan kebencian dan kebingungan karena dengan hati-hati terbang ke depan. Bab 1002 Avatar kedua. Jika saya memiliki 100 tahun lagi, saya bisa menyelesaikan Demon Split Spell, sayangnya, indera iblis ini terlalu lemah dan tubuh utama telah dimangsa. Perasaan iblis ini seperti pohon tanpa akar dan dapat menghilang kapan saja, menara iblis awan telah runtuh, jadi saya tidak bisa tinggal lagi. Saya tidak berani memasuki negara iblis lain untuk menyerap energi iblis. Perasaan iblis ini dengan hati-hati terbang ke depan. Namun, dia terlalu lemah dan bisa dihapus dari keberadaannya kapan saja. Saat dia terbang di langit, dia perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia akan pingsan, dan bahkan ingatannya menjadi kabur. Dia akan menghilang sepenuhnya. Saat dia akan menghilang selamanya, dia samar-samar merasakan energi iblis di bawahnya. Suku pemurnian jiwa tepat di bawahnya. Tidak banyak anggota suku pemurnian jiwa saat itu, hanya beberapa ratus ribu orang.
Kebanyakan dari mereka tersebar, mencari tempat dengan fragmen jiwa. Hanya beberapa puluh ribu orang yang tersisa di tanah suku tersebut. Orang-orang ini semua menyembah patung batu hitam dengan tergesa-gesa. Energi iblis keluar dari kepala mereka dan mengepung daerah itu. Perasaan iblis dari Cloud Demon yang telah menghilang terlalu banyak dan hanya bergerak tanpa sadar menyerang patung hitam itu. Saat itu memasuki patung, tampaknya menjadi hidup, dan energi iblis di sekitarnya mulai berkumpul ke arahnya. Seiring waktu berlalu, Cloud Demon perlahan menetap di patung itu. Dia telah kehilangan terlalu banyak ingatan selama pelariannya, dan sisanya menjadi kabur. Dia bahkan bukan tubuh aslinya dan hanya sepotong rasa setan. Semua energi iblis yang berasal dari pemujaan anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan pikiran seseorang yang disebut Wang Lin. Pada awalnya, dia menolaknya, tetapi ketika jumlah anggota suku pemurnian jiwa melebihi 1 juta, dia secara bertahap merasa seperti namanya adalah Wang Lin di bawah pemujaan konstan anggota suku, bahwa dia adalah leluhur mereka. Dia menghabiskan ratusan tahun dengan pemikiran seperti itu. Ketika suku pemurnian jiwa tumbuh menjadi jutaan, penyembahan yang konstan membuatnya benar-benar meninggalkan masa lalunya, dan sekarang dia mengira dia adalah Wang Lin. Saat dia berubah, patung itu perlahan berubah menjadi penampilan Wang Lin. Dia juga menjadi Wang Lin di dalam patung itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menatap iblis kuno yang tampak persis sama dengannya. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Bahkan dia menemukan apa yang dia lihat tidak bisa dipercaya. Menggabungkan spekulasinya sendiri, Wang Lin memperoleh pemahaman terperinci tentang apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menatap iblis kuno itu dan bergumam, untuk iblis kuno yang akan dikirim ke depan pintuku, akan sangat disayangkan untuk tidak menerimanya, karena bahkan dia mengira dia adalah aku, lalu, biarkan dia menjadi avatar keduaku. Tubuh asli saya adalah dewa kuno, avatar pertama saya adalah seorang kultivator, dan avatar kedua saya adalah iblis kuno. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat avatar ketiga yang merupakan iblis kuno. Pada saat itu, ketika mereka semua bergabung, aku ingin tahu apakah aku bisa kembali ke Orde Kuno. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia melihat iblis kuno yang menyerahkan dirinya kepadanya, dan dia tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan patung itu. Perasaan ilahi dan kultivasi kembali ke tubuhnya. Dia melihat patung hitam di depannya dan senyumnya melebar. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk, meletakkan tangannya di atas lutut. Kemudian dia memuntahkan energi asal esensi yang menyelimuti patung batu itu sebelum meletakkan batasan pada patung. Jika dia ingin menjadikan ini avatar keduanya, dia harus menyempurnakannya sampai menjadi satu dengan pikirannya. Dia harus bisa memanipulasinya sesuka hati dan itu tidak bisa menolak jiwa asalnya. Sebaliknya, jiwa asalnya harus dengan mudah dapat menggantinya jika diperlukan. Meskipun ini terdengar sederhana, sebenarnya sangat sulit. Meski bisa dilakukan dengan paksa, itu hanya berguna melawan boneka yang jauh lebih lemah dari dirinya. Bahkan jika itu berhasil, itu tidak akan berguna sebagai avatar. Namun, jika itu tidak lebih lemah darinya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Kesimpulannya, itu menjadi rintangan pertama yang harus diatasi. Karena dia tidak bisa memaksanya, dia harus perlahan-lahan memperbaikinya hari demi hari dan menghabiskan banyak waktu untuk peluang sukses yang rendah. Namun, meski berhasil, masih ada kekurangan. Masih ada kemungkinan avatar akan memberontak. Namun, ini bukan masalah yang sulit bagi Wang Lin karena iblis kuno ini sudah percaya bahwa dia adalah Wang Lin, jadi tidak banyak pemurnian yang diperlukan. Yang harus dilakukan Wang Lin hanyalah mengintegrasikan akal ilahi dan memastikan iblis kuno itu tahu siapa yang asli. Ini tidak sulit bagi Wang Lin. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada iblis kuno dan dia adalah dewa kuno. Namun, Wang Lin berhati-hati dalam beberapa hari yang tersisa. Tidak hanya dia benar-benar mengintegrasikan akal ilahi ke dalam iblis kuno, dia juga meninggalkan jejak pada segel. Juga, dia meninggalkan banyak batasan di dalam avatar. Jika avatar ini memberontak, Wang Lin bisa segera menundukkannya dengan sebuah pikiran. Jika dia berhenti di sini, itu bukan gaya Wang Lin. Selain itu, dia menggunakan beberapa metode Kaisar Langit King Lin untuk mengontrol boneka pada avatar kedua ini. Hanya ketika dia memiliki kendali mutlak, dia rileks. Melihat patung batu di depannya, dia merasa seolah-olah itu satu dengan dia. Sayang avatar kedua ini tidak memiliki tubuh fisik dan harus ada di dalam patung batu. Itu tidak dapat memisahkannya untuk saat ini, dan jika menyerang, itu terutama menggunakan indera iblis. Itu juga sangat lemah, hanya ascendan tahap akhir. Namun, ini adalah bagian dari perasaan iblis. Jika memiliki cukup energi iblis, itu akan tumbuh dan mencapai tingkat iblis kuno, mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru melakukan ini dan dia harus melakukannya perlahan.
Setelah menangani masalah di Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin tidak membawa patung batu itu bersamanya. Sebagai gantinya, dia menetapkan beberapa batasan yang kuat dan memerintahkan Sekte Pemurnian Jiwa untuk terus menyembahnya. Avatar kedua ini adalah benih. Saat ini, itu tidak ada gunanya bagiku, tapi setelah tumbuh, ada secerca antisipasi di mata Wang Lin. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Meskipun negara setan langit telah memenangkan pertempuran melawan negara setan api ratusan tahun yang lalu, korban mereka terlalu berat. Bahkan saat ini, setelah ratusan tahun, populasi mereka jauh lebih kecil dari sebelumnya. Bahkan ibu kota negeri iblis langit yang paling makmur, meski tidak suram, tidak sesibuk saat Wang Lin pertama kali tiba. Masih ada toko-toko di sepanjang jalan, tapi tidak banyak pejalan kaki. Beberapa pejalan kaki hanya melirik toko-toko sebelum pergi dengan cepat. Ada sungai panjang yang melalui bagian dalam kota yang terhubung dengan sungai di luar kota dan membentuk siklus. Saat ini, Wang Lin diam-diam duduk di sisi sungai dan menyaksikan aliran sungai. Jika suatu kekuatan dapat mengembalikan waktu ke ratusan tahun yang lalu, maka Anda akan menemukan bahwa dia duduk persis di tempat dia duduk sebelumnya. Saat ini, dia masih orang yang sama dengan posisi yang sama di sungai yang sama, tetapi tidak ada perahu bunga di sungai dan tidak ada musik sitar yang mengalir ke telinganya. Jejak melankolis muncul di hati Wang Lin saat dia melihat sungai yang kosong. Seolah-olah dia bisa menggaungkan gema musik zither dari ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi, musik ini sangat lemah, seolah-olah angin dapat menyebabkannya menghilang dan tidak akan pernah terdengar lagi. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena minum dengan Kaisar Iblis untuk semalam, Wang Lin mungkin tidak akan pernah melihat wajah wanita yang memainkan kecapi. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin masih mengingat sosoknya yang kesepian dan musik sitar yang penuh dengan kesedihan. Duduk di sana sambil menyaksikan matahari terbenam, Wang Lin membenamkan dirinya dalam ingatannya. Pada saat ini, dia merasakan perjalanan waktu. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Itu bisa mencuci segalanya kecuali ingatan abadinya. Mungkin ini adalah tragedi kehidupan, Wang Lin menghela nafas. Waktu ada karena seseorang memiliki ingatan. Jika seseorang tidak memiliki ingatan, maka tidak ada perjalanan waktu. Aku ingin tahu apakah Mo Lihai masih ada. Ada kendi anggur di samping Wang Lin. Anggur ini berasal dari toko yang sama seperti dulu. Setelah beberapa generasi, labelnya masih sama, tetapi anggur. Wang Lin mengambilnya dan menyesapnya. Bahkan rasanya telah berubah, Wang Lin tersenyum pahit dan meletakkan kendi anggur. Tentu saja berubah. Keturunan lelaki tua itu tidak memiliki keterampilan leluhur mereka, jadi mereka tidak bisa menciptakan rasa yang sama seperti sebelumnya. Suara tenang datang dari belakang Wang Lin. Itu dipenuhi dengan kelelahan. Wang Lin tidak berbalik dan menghela nafas. Kami belum pernah bertemu selama ratusan tahun. Kaisar Iblis tidak seriang sebelumnya. Petik 2. Sebuah desahan datang dari belakang Wang Lin. Seorang pria parubaya mengenakan ungu duduk di samping Wang Lin. Dia sangat tampan, menunjukkan sedikit seperti apa dia dulu. Namun, kini ia memiliki helaian rambut putih dan tampak lebih tua. Minumlah dan cobalah. Pria parubaya itu mengeluarkan kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengambilnya dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, itu adalah anggur dari dulu. Aku tahu kamu pasti akan kembali, jadi aku menabung banyak untuk minum bersamamu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan kendi lain muncul. Dia meneguk banyak-banyak sebelum tersenyum dan berkata, Saudara Wang, apakah kamu merasa melankolis tanpa musik sitar saat itu? Bunyi musik sitar pelan-pelan datang dari kejauhan, membawa jejak kesepian dan kesedihan. Sesaat kemudian, sebuah kapal besar menyusuri sungai. Di bagian atas kapal duduk wanita itu dengan punggung menghadap Wang Lin, memainkan sitar. Bab 1003 Kaisar Tuogu. Wang Lin memegang kendi anggur di tangannya saat dia melihat perahu yang perlahan lewat. Musik sitar memasuki telinganya seolah-olah dia kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun, musik sitar ini hanya bersuara tanpa pesona dari dulu. Orang yang memainkan sitar bukan lagi wanita buta dulu. Setelah minum seteguk anggur, Wang Lin menghela nafas. Kaisar Iblis peduli. Pria parubaya tidak berbicara. Mereka berdua hanya duduk di tepi sungai dan minum satu kendi demi kendi. Matahari terbenam dan bumi diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan malam ini. Satu-satunya yang tersisa adalah suara sitar dan kerlap-kerlip cahaya dari perahu di sungai. Waktu perlahan berlalu, dan matahari muncul di timur, membuat kegelapan memudar. Di sisi sungai, Wang Lin dikelilingi kendi anggur kosong. Pria parubaya itu melihat ke kendi anggur dan berbisik, Lord Beilou sudah tahu kedatangan Saudara Wang. Dia mengirim saya ke sini untuk menyampaikan pesan kepada Saudara Wang. Petik 2. Ekspresi Wang Lin netral.
Ketika Kaisar Iblis datang, Wang Lin sudah mengharapkan ini. Bagaimanapun, tanah roh iblis sekarang dikuasai oleh Bei Lou. Setiap kali dia melahap roh iblis kuno lainnya, dia akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Wang Lin meminum sisa setengah kendi anggur dalam satu tegukan. Jika saudara Wang setuju untuk meninggalkan satu tempat terbuka untuk memasuki gua kelima, 4 dari 9 negara akan diberikan kepada Sekte Pemurnian Jiwa. Juga, Lord Bei Lou tidak akan mencampuri urusan apapun tentang Sekte Pemurnian Jiwa, bahkan sisa dari perasaan iblis Cloud Demon. Petik 2. Keberadaan batu hitam bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa menipu iblis kuno Bei Lou. Alasan dia tidak melakukan apapun selama ratusan tahun dan membiarkannya berkembang di suku pemurnian jiwa adalah semua untuk hari ini. Wang Lin melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, "Oke." Pria parubaya itu berdiri, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Saudara Wang, saya telah menyelesaikan tugas yang harus saya lakukan oleh Lord Bei Lou. Sekarang saya punya masalah yang ingin saya minta bantuan Anda. Roh pedang Kaisar Pedang adalah putri dari teman baikku. Namun, karena kesulitan tertentu, dia tidak bisa lepas dari kematian kecuali dengan menjadi roh pedang saya. Dia telah terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah meninggalkan tanah roh iblis. Saya ingin meminta Wang Lin untuk mengeluarkan roh ini dari tanah roh iblis sehingga dia bisa memasuki siklus reinkarnasi atau menemukan keberuntungan lain." Ekspresi pria parubaya itu suram saat tangan kanannya menunjuk ke kekosongan. Sinar energi pedang datang dari istana, dan pedang kaisar ada di dalam energi pedang. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia perlahan berkata, "Mengapa kamu tidak mencari orang lain?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Banyak orang telah memasuki tanah roh iblis selama bertahun-tahun, tapi hanya sedikit yang bisa saya percayai. Namun, saya masih memiliki kekuatan untuk melindungi pedang, jadi saya melewatkan kesempatan itu." Petik 2. Wang Lin menghela nafas. Ketika Kaisar Iblis tiba tadi malam, Wang Lin mendeteksi aura kematian samar darinya. Umur Kaisar Iblis akan segera mengering. Meskipun orang-orang di tanah roh iblis hidup lebih lama dari pembudidaya biasa, mereka masih memiliki batas. Jika tidak ada kecelakaan, itu tidak akan 30 tahun sebelum Kaisar Iblis meninggal. Sebagai kenalan, Wang Lin tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum dan menunjukkan ekspresi lega. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan pedang Kaisar berubah menjadi seorang gadis. Matanya dipenuhi keengganan. Jika bukan karena roh pedang tidak memiliki air mata, matanya akan berair sekarang. "Bersikaplah baik, dan jangan terlalu keras kepala lagi." Pria parubaya itu menatap gadis itu dengan penuh kasih seakan-akan dia tidak sedang melihat roh pedang tetapi putrinya sendiri. Setelah menghela nafas, pria parubaya itu menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan membungkuk. "Terima kasih banyak, Saudara Wang." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam beberapa langkah, dia sudah jauh, meninggalkan Wang Lin, yang sedang memegang kendi anggur, dan gadis itu, dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan. "Ayo pergi." Wang Lin meminum sisa anggur di kendi dan meletakkannya di samping. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke udara. Gadis itu menatap ibu kota kekaisaran dengan mata penuh kesedihan. Dia mengerti bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya dia melihat Kaisar Iblis yang memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Batas umur seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dipenuhi dengan kesedihan, tubuhnya berubah menjadi asap hijau dan kembali menjadi pedang kaisar. Dia mengeluarkan himne pedang sedih dan mengikuti di belakang Wang Lin. Kaisar pedang seperti sinar cahaya perak yang mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melambaikan tangannya dan memasukkan pedang ke dalam tasnya. Kemudian dia menyebarkan akal ilahi sebelum mengambil token gua surgawi dan menghilang dalam kilatan cahaya keemasan. Di gua keempat, dengan Situnan memimpin serangan, mereka terus melanggar batasan di dalam. Ada terlalu banyak batasan di dalam gua, dan saat mereka melanggarnya, barang-barang milik surgawi muncul di hadapan mereka. Dengan Situnan dan budidaya perusahaan, tidak sulit untuk melanggar batasan ini. Mereka langsung menuju ke tengah gua. Namun, kekuatan pembatasan di sini hampir mencapai puncaknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan dengan kultivasi saja. Sebaliknya, Anda harus memahami batasan untuk melanggarnya. Pada saat ini, ada kilatan cahaya keemasan di peron di luar gua, dan Wang Lin muncul. Dia tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke dalam gua. Sepanjang jalan, dia melihat semua batasan yang dilanggar. Selain dari beberapa di pintu masuk yang dipatahkan oleh orang lain dahulu kala, sisanya dihancurkan oleh Situnan dan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Wang Lin melihat Situnan dan teman-temannya. Ketiga saudara laki-laki Chen sedang duduk di sana berkultivasi dengan gas putih di sekitar mereka. Jelas sekali mereka telah membuang banyak energi untuk melanggar batasan dan memulihkan diri.
Big Head berada di samping tiga bersaudara Chen. Yang mengejutkan Wang Lin adalah Big Head memiliki bakat tak terduga dalam batasan. Dia memimpin Lei Ji dalam menghitung bagaimana cara melanggar batasan. Master Halloween juga mempelajari batasan, jadi dia menjadi kekuatan utama dalam melanggarnya. Adapun si Tunan dan wanita berbaju perak, mereka bertanggung jawab atas segala pembalasan yang mungkin terjadi setelah pembatasan dilanggar. Wang Lin perlahan tiba dan segera menarik perhatian semua orang. Si Tunan sudah di sini selama beberapa hari dan sudah tidak sabar. Pembatasan di sekitarnya membuatnya pusing karena ia hanya tahu sedikit tentang pembatasan. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa kuat batasannya, selama level kultivasinya cukup tinggi, dia bisa melanggarnya. Namun, karena dia bertugas menangani perubahan yang mungkin terjadi setelah batasan dihancurkan, dia tidak bisa pergi. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia sudah akan maju sendiri untuk melanggar batasan. Ketika dia melihat Wang Lin kembali, mata si Tunan berbinar dan dia tertawa. Kamu akhirnya kembali. Aku hampir mati bosan di sini. Gua surgawi ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kami langsung menuju ke sini, tapi mungkin ada harta karun di tempat lain. Aku akan menjelajah dulu. Petik 2. Dengan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban Wang Lin. Dia berjalan ke hutan bambu di samping dan menghilang. Dengan kultivasi si Tunan, Wang Lin tidak mengkhawatirkannya. Adapun racun, mereka berdua telah menghabiskan beberapa waktu dan telah menemukan metode untuk menekannya sementara tanpa memerlukan pembudidaya wanita. Skenario kasus terburuk, si Tunan hanya akan terjebak dan Wang Lin bisa menyelamatkannya nanti. Tanpa henti, Wang Lin tiba di sebelah Master Halloween dan melihat ke depan. Ada sungai kecil yang mengalir 100 langkah di depan mereka, dan ada lapisan kabut tipis di sekitarnya. Ada jembatan batu yang menghubungkan sisi sungai. Jembatan batu ini adalah satu-satunya pintu masuk. Tempat ini sangat aneh. Kami sudah diblokir di sini selama 5 jam. Tidak peduli bagaimana saya menghitung, saya tidak bisa mendapatkan petunjuk tentang batasan ini. Namun, aku punya perasaan jika kita membukanya dengan paksa, itu akan menyebabkan reaksi berantai yang tak terbayangkan, jadi kita tidak bisa menggunakan kekuatan. Master Halloween mengangguk ke arah Wang Lin dan menjelaskan secara rinci. Dia takut Wang Lin tidak tahu banyak tentang pembatasan dan akan menuntut untuk membukanya dengan paksa. Ekspresi Wang Lin netral saat pandangannya jatuh ke jembatan batu, dan dia tidak berbicara. Gua surgawi ini berlapis ganda, dan kami berada di persimpangan di mana lapisan dalam dan luar terhubung. Begitu kita melewati sungai ini, kita akan memasuki bagian dalam gua surgawi. Pembatasan di sini terlalu rumit, jadi kami tidak bisa melewatinya dalam waktu singkat. Kepala besar menyarankan agar kami tidak menyeberangi jembatan batu tetapi menghancurkan sisi dan masuk melalui sungai. Master Halloween berbicara saat dia melirik kepala besar, yang matanya berkedip saat dia memberi perintah kepada Lei Ji untuk melontarkan pukulan pada batasan di depan. Master Halloween mengerutkan kening saat dia melihat ke sungai dan berkata, ketiga saudara Chen telah makan terlalu banyak dan mulai pulih. Rencana rekan kultivator situ adalah menunggu mereka pulih dan kami menghancurkannya dengan pasukan gabungan kami. Saya masih memiliki keraguan tentang metode itu. Petik 2. Dalam pandangannya, Wang Lin tidak bisa berkultivasi untuk waktu yang lama. Dia telah mempelajari beberapa hal tentang Wang Lin. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya dalam 1000 tahun budidaya tidak dapat dibayangkan. Saya khawatir Wang Lin ini tidak tahu banyak tentang pembatasan. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menguasai batasan. Itu harus bergantung pada saya dan Big Head. Master Halloween menghela nafas dalam hati. Dia tahu kemampuan pembatasannya tidak terlalu kuat, dan sementara dia bisa menangani pembatasan di lapisan luar, dia sudah merasa seperti kehilangan kendali di persimpangan ini. Wang Lin melihat ke jembatan batu dan tidak bisa menahan cemberut. Tidak heran Master Halloween terjebak di sini. Memang seperti yang dia katakan, jika dipatahkan dengan paksa, reaksi berantai tidak akan terbayangkan. Saya khawatir ini adalah rintangan pertama untuk memasuki bagian dalam gua surgawi. Meskipun 100 langkah di depan mereka tampak biasa, selain dari apa yang dikatakan Master Halloween, Wang Lin memperhatikan potensi ancaman lainnya. Pembatasan di sini sangat berbeda dengan yang ada di lapisan luar. Saya perlu mengalaminya untuk melihat apakah itu seperti yang saya duga. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, mayat perak. Wanita dengan mata perak itu menyipit dan dia pindah ke sebelah Wang Lin. Mata cerdasnya menatap Wang Lin, menunggu pesanannya. Wang Lin tidak melihat wanita berbaju perak. Dia melihat ke jembatan batu dan dengan tenang berkata, maju 10 langkah. Master Halloween tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ini adalah langkah paling tidak bijaksana baginya. Pembatasan mungkin diaktifkan begitu saja. Namun, dia hanya melihat Wang Lin tanpa berbicara.
Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan mulai mengamati. Bab 1004 Eksistensi di Kedalaman Gua Surgawi. Pada saat ini, bahkan ketiga saudara laki-laki Chen membuka mata mereka. Saat mereka berkultivasi, energi spiritual surgawi memasuki tubuh mereka. Setelah mengerutkan kening sedikit, Guru Yi Chen bangkit dan berkata, "Rekan kultivator Wang, masalah ini tidak pantas. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang pembatasan, bahkan saya dapat melihat niat membunuh yang tersembunyi di sini. Jika kami akan membukanya dengan paksa, yang terbaik adalah menunggu kami pulih sehingga kami memiliki peluang yang lebih tinggi." Petik 2. Tidak masalah. Wang Lin melambaikan tangannya dan menyela Tuan Yi Chen. Perintah Wang Lin mutlak bagi wanita berbaju perak. Dia tidak ragu untuk memasuki area 100 langkah itu. Saat kaki kanannya mendarat, mata Wang Lin bersinar terang. Wanita berbaju perak tidak berhenti dan segera mengambil langkah berikutnya. Dia telah mengambil 9 langkah berturut-turut. Saat langkah ke-10 mendarat, riak muncul di dalam area 100 langkah dan kabut samar muncul di area tersebut. Kabut dengan cepat melesat ke arah wanita berbaju perak. Selain itu, saat semua orang menyaksikan, area 100 langkah di depan mereka berputar seolah-olah ada kekuatan yang merobeknya. Mata Wang Lin berkedip cepat saat dia menghitung seperti orang gila di benaknya. Dia dengan tenang berkata, "Serang dengan mantra ke kiri, lalu mundur kembali." Wanita perak itu segera menurut. Tangan kanannya berkedip dan berubah menjadi rune yang tiba-tiba mendarat di sebelah kiri. Ada ledakan seolah-olah badai melanda daerah itu. Kabut semuanya tertiup angin dan bahkan riaknya pun menghilang. Wanita perak itu dengan tenang mundur di luar kisaran 100 langkah. Master Halloween terkejut dengan ini, dan matanya bersinar terang. Bukan hanya dia, tetapi bahkan ketiga saudara laki-laki Chen terkejut, dan mereka memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Tanpa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk berpikir, Wang Lin melangkah maju dan melompat ke depan. Dia mendarat di tempat wanita di tangga 10 perak itu. Sudah kuduga, batasan di sini sangat berbeda dari yang di luar. Meskipun perubahan pembatasan di dekat sungai tidak terbatas, mereka hanya mengambil satu bentuk. Salah satunya adalah kotoran dan yang kedua adalah uap air. Petik 2. Kilatan deduksi muncul di matanya saat dia terus menghitung. Semua batasan dalam area 100 langkah perlahan terbentuk di benaknya. Wang Lin telah mempelajari batasan di tanah dewa kuno, dan dia terus memperbaikinya selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, di Alheaven, dia mewarisi larangan penghancuran. Meskipun batasannya kuat, Wang Lin tidak sama seperti sebelumnya. Meskipun pertumbuhannya dalam batasan tidak secepat kultivasinya, itu masih sangat cepat. Wang Lin tahu bahwa bakatnya dalam berkultivasi kurang, tetapi dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang batasan. Ini adalah sesuatu yang disadari Wang Lin di tanah dewa kuno. Setelah berkultivasi sampai sekarang, Wang Lin telah melihat semuanya. Bakat seseorang dalam kultivasi adalah seberapa sensitif seseorang terhadap energi spiritual. Semakin sensitif, semakin baik bakat mereka. Namun, pembatasan tidak ada hubungannya dengan kepekaan seseorang terhadap energi spiritual. Batasan semua tergantung pada perhitungan dan pemotongan seseorang. Itu tergantung pada pikiran seseorang. Wang Lin tidak kekurangan pikiran, dan pertumbuhannya hampir seperti manusia super dalam hal ini. Jika tidak, dia tidak mungkin berjalan sejauh ini dalam 1000 tahun kultivasinya. Dia berdiri di anak tangga ke-10 dan melihat ke depan. Cahaya pembatasan di matanya membentuk badai, dan dalam sekejap, segala sesuatu di hadapannya berubah. 100 langkah yang awalnya tenang berisi total 39.714 batasan. Pembatasan ini tidak independen, tetapi semuanya terhubung bersama. Jika salah satu diaktifkan, semuanya akan aktif dengan itu. Jika itu adalah Wang Lin sebelum dia mempelajari pembatasan pemusnahan, dia akan menganggap ini sakit kepala dan tidak akan berani melangkah masuk secara sembarangan. Dia harus menunggu di luar dan mengurangi lebih dari 30.000 batasan sebelum dia berani mencoba untuk memecahkannya. Namun, pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan telah mencapai penyelesaian, dan ia mewarisi pembatasan pemusnahan. Dia juga mendapatkan restriksi jantung, yang merupakan puncak dari restriksi annihilation. Segala sesuatu di dunia bisa terjebak oleh batasan. Semesta bisa terkandung di dalam hati seseorang. Hanya satu gerakan dari hati seseorang dapat menyebabkan batasan tak berujung terbentuk. Sementara dia menyimpulkan, dia mengangkat kakinya dan berjalan 10 langkah lagi. Pembatasan dalam area 100 langkah segera diaktifkan seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke danau, memicu serangkaian riak. Kekuatan yang datang dari riak itu bahkan mengejutkan Master Halloween. Pembatasan surgawi memang rumit. Saya ingin tahu bagaimana Alsir dan Ling Tianhou melanggar batasan di gua mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak berhenti dan terus berjalan ke depan.
Pasir muncul dalam 100 langkah, seolah-olah telah menjadi gurun, dan menutupi area tersebut. Pasir dan batu membentuk badai dan meraung. Badai melesat langsung ke arah Wang Lin. Orang luar tidak bisa melihat ini, tetapi Master Halloween dan teman-temannya adalah pembudidaya yang kuat. Mereka tidak membutuhkan mata mereka. Mereka menggunakan indera dewa mereka untuk melihat dampak mengejutkan dalam area 100 langkah itu. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Saat badai menerjangnya, dia mengangkat tangan kanannya dan larangan terbang keluar. Pembatasan ini mendarat di atas badai dan segera membuatnya runtuh. Namun, badai itu terlalu besar. Itu sepertinya menutupi dunia. Meskipun runtuh, itu tidak mempengaruhi kekuatan badai. Tapi titik keruntuhannya berada di bagian bawah badai, tepat di tempat Wang Lin berada. Akibatnya, keruntuhan terus berlanjut, dan Wang Lin berjalan melewati badai ini. Pembatasan sederhana ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Wang Lin setelah menghitung berkali-kali. Waktu, lokasi, dan ukuran batasan semuanya harus sempurna, atau dia tidak bisa menghasilkan keruntuhan yang cukup besar untuk dilewati. Meski terlihat sederhana, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mata Master Halloween bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Dia tersentak karena dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia hanya tidak percaya bahwa Wang Lin, yang hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, memiliki kemampuan dalam batasan sebanyak ini. Ketenangannya tidak palsu, dia benar-benar tenang. Saya khawatir dia telah menyimpulkan semua batasan di dalamnya. Dia tidak akan menerobos dengan paksa, dia akan menggunakan batasan untuk melanggar batasan. Petik 2. Ketiga saudara Chen tersentak dan saling memandang. Mereka lebih menghormati Wang Lin di dalam hati mereka. Setelah menembus badai, Wang Lin bergerak lebih cepat dan berjalan 90 langkah. Dia hanya berjarak 10 langkah dari jembatan batu. Pada saat ini, badai menghilang, tetapi uap air muncul dan suara ombak terdengar. Di mata Wang Lin, area 100 langkah tiba-tiba berubah menjadi lautan, dan gelombang kemarahan menghantamnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia sedang menunggu saat ini. Saat gelombang amarah menghantamnya, tangan kanan Wang Lin mengenai tasnya dan sebuah barang muncul di genggamannya. Ini adalah kompas jantung yang harus dimiliki oleh pewaris pembatasan hati. Memegang kompas, Wang Lin berdiri tegak. Ombak menghantam pakaiannya, dan rambut panjangnya tergerai ke belakang, membuatnya tampak seperti makhluk angkasa. Tangan kirinya bergerak di atas kompas dan suara berderak terdengar dari kompas. Kemudian mulai berputar. Tangan kiri Wang Lin menjadi seperti bayangan saat dia terus bergerak, dan matanya bersinar. Tanpa berhenti, dia melangkah ke kiri. Dia kemudian bergerak beberapa kaki dalam satu langkah dan terjun ke ombak yang marah. Namun, saat dia mendekati gelombang kemarahan, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia mengguncang kompas di tangannya dan sejumlah besar batasan terbang keluar. Istirahat. Saat Wang Lin berteriak, kompas yang terbang mengeluarkan cahaya hitam. Pembatasan di sekitarnya bergemuruh saat mereka mendorong keluar. Dalam sekejap, gelombang amarah runtuh seolah-olah mereka menjadi patuh dan hancur inci demi inci di depan Wang Lin. Saat ombak menghilang, teriakan datang dari dalam gua surgawi dan bergema di seluruh gua sebagai gelombang suara. Memang ada seseorang yang mengendalikan batasan. Mata Wang Lin berbinar. Ketika dia melihat batasan untuk pertama kalinya, dia merasa ada yang tidak beres. Batasan di lapisan luar adalah semua batasan mati tanpa ada yang mengendalikannya. Mereka semua berubah menurut aturan dan bergerak menurut aturan itu. Namun, batasan dalam 100 langkah berbeda. Dia memiliki perasaan samar bahwa seseorang sedang mengendalikan mereka. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin menyuruh mayat perempuan itu memasuki 10 langkah untuk diselidiki. Setelah mengamati perubahan dalam batasan setelah maju 10 langkah, Wang Lin yakin tebakannya benar. Saat ini, dia berjalan ke depan dengan kompas di tangannya dan menginjak jembatan batu. Dia kemudian melihat ke gua surgawi di depannya dan dengan tenang melanjutkan ke depan. Gua surgawi tidaklah sederhana. Wang Lin secara alami tahu ini dengan baik. Saya hanya tidak tahu apa yang ada di dalam gua surgawi untuk mengontrol batasan untuk mencegah orang luar masuk. Master Halloween mengungkapkan tatapan kagum saat dia, tiga Chen bersaudara, dan Big Head dengan cepat mengikuti. Wang Lin berdiri di jembatan dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di hadapannya. Bagian dalam gua surgawi itu seperti taman dengan bunga di mana-mana. Meskipun itu adalah gua surgawi, warnanya membuat siapapun yang melihat mereka merasa bahwa gua itu berantakan. 4 paviliun yang diukir dari batu giok berada di sisinya, dengan sebuah istana besar di tengahnya. Itu memiliki ukiran naga dan burung phoenix yang menghiasinya, bersama dengan binatang surgawi lainnya yang tidak diketahui Wang Lin. Ini memberi istana ini rasa kekuatan surgawi. Selain itu, ada 10 patung emas di luar istana.
10 patung semuanya mengenakan baju besi seolah-olah mereka adalah tentara surgawi. Suan emas. Mata Wang Lin menyipit karena ke-10 prajurit emas ini terbuat dari emas suan. Emas suan ini adalah salah satu bahan utama untuk memperkuat tubuh penjaga surgawi. Aura yang menakutkan datang dari kedalaman istana yang gelap dan mengelilingi area tersebut. Bab 1005 Bunga Surgawi. Master Halloween memandangi istana di tengah dan perlahan berkata, orang tua ini pernah mengetahui dari Ling Tianhou bahwa ada jiwa surgawi yang menjaga gua surgawi. Dia berusaha keras membunuh jiwa surgawi untuk akhirnya menempati gua surgawi. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju tanpa ragu-ragu. Dia melangkah melewati jembatan batu dan memasuki bagian dalam istana batu. Saat dia mendekat, lautan bunga yang tak berujung bergerak dan aroma bunga menyerbunya. Baunya seperti batu dan mengandung racun abnormal. Master Halloween mengungkapkan ekspresi aneh saat dia dengan cepat mundur dan berkata, wangi racun hujan. Saya pernah melihat beberapa rekaman alam surgawi, dan salah satunya berbicara tentang racun alam surgawi. Itu memberi peringkat 100 racun teratas dan memberikan deskripsi singkat tentang masing-masing. Setelah memurnikan bunga yang tak terhitung jumlahnya, ada 2 jenis racun yang bisa terbentuk. Salah satunya adalah Rain Poison Fragrance ini. Jika Anda menciumnya, kultivasi Anda segera menjadi tidak stabil, dan jika Anda menarik napas beberapa kali lagi, Anda akan kehilangan semua kultivasi Anda. Petik 2. Ekspresi ketiga Chen bersaudara sedikit berubah, tetapi mereka tidak mundur. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya Nirvana Skrier, jadi mereka memiliki metode untuk menjaganya. Wang Lin memandangi lautan bunga di hadapannya dan dengan tenang bertanya, apa yang kedua? Yang kedua, ada jejak keterkejutan di mata Master Halloween dan dia berkata, wewangian racun hujan hanya berada di peringkat 93, tetapi racun lain bernama roh bunga berada di peringkat 49. Setelah mengalihkan pandangannya dari bunga, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin aneh menyapu daerah itu. Namun, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa racun itu sama sekali tidak terpengaruh oleh angin aneh. Seolah-olah tidak memiliki bentuk dan masih mengalir ke arah mereka. Menarik. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak mundur. Saat aromanya tiba, dia dengan tenang berkata, mayat perak. Setelah dia berbicara, wanita berbaju perak melewati 3 saudara laki-laki Chen dan menyerang aroma bunga. Ketika Wang Lin memurnikan mayat ini, dia memahami mayat ini dengan sangat baik. Itu tidak memiliki mantra yang luar biasa, dan untuk harta sihir, itu hanya memiliki gunting. Kekuatan aslinya ada dalam racun. Kembali ketika mayat perak terluka parah dan Wang Lin mencurinya, banyak pembudidaya lain memiliki gagasan serupa. Namun, mereka memiliki semua daging dan darah di tubuh mereka yang dimakan sampai mereka hanya tinggal kantong tulang. Wang Lin selalu berpikir bahwa ini adalah semacam mantra, tetapi baru ketika dia memurnikannya dia menemukan itu adalah racun. Saat mempelajarinya, dia menemukan bahwa mayat perak ini memiliki racun yang sangat kuat dalam dirinya. Racunnya sangat beragam dan bisa dicampur untuk membentuk berbagai racun yang menakutkan. Akibatnya, mayat perak menjadi mayat beracun di mata Wang Lin. Racun adalah tempat kekuatan sebenarnya dari mayat perak ini berbohong. Dengan kultivasi Nirvana Cleanser tahap awal dan racun di tubuhnya, jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno, berurusan dengannya akan membuat sakit kepala dan dia tidak akan sembarangan memprovokasi. Pada saat ini, mayat perak itu langsung masuk ke dalam wewangian bunga. Racun yang dapat segera menyebabkan kultivasi seseorang melemah dan bahkan membunuh pembudidaya yang lebih lemah tidak berpengaruh pada mayat perak. Mayat perak membuka mulut kecilnya dan menghirup. Seolah-olah pusaran telah terbentuk, dan aroma bunga semua tersedot ke dalam mulutnya. Selama proses ini, aroma bunga yang tak terlihat secara tak terduga mengambil bentuk fisik. Sejumlah besar gas terbang dari bunga dan dengan cepat memasuki mulut mayat perak itu. Mayat perak awalnya memiliki wajah pucat, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah kemerahan, dan dia sekarang terlihat tidak berbeda dari orang yang hidup. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, matanya tetap netral. Pandangannya bukan pada mayat perak tetapi pada bunga karena mereka sangat aneh. Tidak ada alasan untuk ini, tapi itu adalah perasaan pertama yang dia dapatkan saat melihat bunga. Tepat pada saat ini, sejumlah besar sutra muncul dari salah satu bunga, dan di dalam sutra itu ada seorang gadis. Gadis ini telanjang dan matanya menunjukkan cahaya hantu. Dia berlutut, tapi kepalanya terangkat tinggi. Jika itu hanya dia, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi pada saat ini, sutra meledak dari bunga lain, dan lebih banyak gadis muncul satu per satu. Saat mereka muncul, Wang Lin dengan jelas melihat ada kerangka yang terkubur di bawah setiap bunga. Lautan bunga macam apa ini? Ini jelas merupakan kuburan. Semangat bunga. Master Halloween memiliki wajah penuh kepahitan.
Dia memandang gadis-gadis yang memeluk lutut mereka sambil melihat ke langit dan tersenyum pahit. Saya tidak berpikir bahwa bagian dalam gua ini akan memiliki perlindungan sekuat itu. Anda mengubur benda langit untuk membentuk roh, dan roh memelihara bunga menjadi bunga surgawi. Menurut catatan, di mana ada roh bunga, mungkin ada bunga surgawi. Bunga celestial bukanlah benda langit, tapi racun. Itu adalah racun dengan kecerdasan, dan bisa mengambil bentuk manusia. Racun Flower Celestial berada di peringkat nomor 10. Master Halloween perlahan menjelaskan. Mata gadis-gadis yang memeluk lutut mereka mengeluarkan cahaya hantu, lalu mereka semua berdiri dan menyerang mayat perak di udara. Menurut catatan, roh bunga ini semuanya adalah gadis fana yang diberi makan obat-obatan unik sampai pada dasarnya mereka menjadi pil hidup. Kemudian mereka dikuburkan secara kolektif di sini dengan metode khusus. Beberapa tahun kemudian, lautan bunga terbentuk, dan ada kemungkinan pasti mereka bisa melebur menjadi bunga surgawi. Di alam surgawi, bunga surgawi adalah racun yang sangat berharga karena bisa mengambil bentuk manusia, dan karenanya disukai oleh para surgawi. Mereka sering membuat mereka menjaga gua atau bersenang-senang. Master Halloween layak menjadi seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya tentang surgawi sangat baik, dan hal-hal yang dia bicarakan dengan sangat tenang akan mengejutkan kebanyakan orang. Ini adalah pertama kalinya ketiga Chen bersaudara mendengar hal ini, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak berdiam diri sambil melihat gadis-gadis yang menyerang mayat perak itu. Mereka tidak mengasihani mereka. Mereka terkejut dengan betapa kejamnya para surgawi itu. Bahkan Big Head tersentak dan merenung dalam diam. Sebaliknya, sementara ekspresi Wang Lin suram, dia tidak terkejut. Sebenarnya, setelah dia belajar Call the Wind, Summon the Rain, dan Magic Arsenal, dia mengerti bahwa Celestial Realm bukanlah tempat berlindung. Dia tidak akan menghormati surgawi seperti yang dilakukan beberapa pembudidaya. Dari melihat mantra Kaisar Surgawi Bai Fan, dia tahu bahwa Bai Fan bukanlah orang yang benar. Untuk bisa menjadi Kaisar Langit dengan mantra buatan sendiri yang hampir berada di jalur iblis sudah menunjukkan apa yang salah. Itu seperti yang dikatakan Dewa Darah. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas mantra iblis. Petik 2. Jika Bai Fan seperti ini, King Lin juga sama. Metode pemurnian boneka dari batu giok sangat kejam untuk memurnikan orang yang hidup. Wang Lin telah melihat semuanya. Tidak ada surga bagi pembudidaya. Bahkan alam surgawi pun sama. Setelah mendengar kata-kata Master Halloween, dia memandangi roh bunga. Gadis-gadis ini tidak memiliki ekspresi, tapi ada kebencian yang tersembunyi di mata mereka. Kebencian ini ditekan di bawah cahaya hantu dan tidak bisa dilepaskan. Akibatnya, secara bertahap menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun. Pada saat ini, gadis-gadis ini mengitari mayat perak itu. Saat mata mereka melepaskan cahaya hantu, kebencian meletus. Kebencian ini begitu kuat hingga mengejutkan. Kebencian membentuk dampak dan langsung menuju mayat perak. Dari sudut pandang Wang Lin, gadis-gadis itu mengepung mayat perak dan menarik tubuhnya seolah-olah mereka ingin mengasimilasinya. Namun, mayat perak itu sudah menjadi mayat. Matanya berbinar dan dia memuntahkan kabut putih. Roh bunga yang menyentuh kabut putih segera ambruk dan menghilang ke dalam kabut. Saat kabut putih menyebar, itu menutupi hampir seluruh gua bagian dalam. Saat roh bunga menghilang satu persatu, bunga di tanah layu. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari dalam istana. Bumi berguncang dan 10 tentara langit di luar mulai bergerak. Mereka berubah menjadi 10 sinar cahaya keemasan yang melesat ke langit. Mereka jelas mencoba untuk menghentikan mayat perak itu menyerap roh bunga. Tanpa Wang Lin harus memberikan perintah, mata Master Halloween menyala dan dia menyerang. Sementara tubuhnya yang seperti gunung terbang, dia melambaikan lengan bajunya. Dengan keras, 3 tentara emas Suan dipisahkan dari kawanannya untuk menjadi mangsanya. Ketiga saudara laki-laki Chen semuanya maju dan berurusan dengan masing-masing. Big Head mencibir dan kemudian menyerang ke depan. Tubuh kurusnya menjadi lebih kurus dan semua daging mengental di kepalanya. Segera, kepalanya menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Sesaat kemudian, salah satu pembuluh darah ditembakkan dan melilit salah satu tentara. Kemudian dia menyeret prajurit yang bersamanya ke samping. Gua itu berada dalam kekacauan saat mayat perak terus menyerap kabut putih. Pada saat yang sama, Master Halloween dan rekan-rekannya melawan para prajurit di tanah. Para prajurit ini tidak tahu rasa sakit dan tubuh mereka sangat kuat. Ada kilatan cahaya keemasan saat mereka menyerang, dan setiap pukulan mereka mengandung kekuatan mantra. Hampir setiap prajurit surgawi tidak lebih lemah dari seorang kultivator korporeal yang puncak. Seiring dengan tubuh mereka yang menakutkan, mereka bisa melawan pembudidaya Nirvana Skrier. Melihat bahwa masih ada 3 tentara yang tersisa, Tuan Yi Chen mengeluarkan suara pendek yang dingin dan menyerbu keluar.
Dia memblokir salah satu tentara dan melambaikan lengan bajunya yang besar untuk mendorongnya kembali. Dia sekarang melawan dua tentara. Master Yilong dan Master Yi Xiang memiliki ide yang sama. Bab 1006 Krisis. Dengan Tuan Yilong menahan sementara dua tentara, Tuan Yi Xiang menyerang dua tentara yang tersisa. Tangannya membentuk segel, lalu dia meraihnya dan melemparkannya ke arah Tuan Yilong. Akibatnya, hanya tersisa satu prajurit. Saat prajurit itu hendak menerobos kabut putih, mata Master Hollow Wind menyala. Tangannya terulur, menyebabkan prajurit itu gemetar, dan menariknya kembali. Master Hollow Wind sekarang sedang bertempur melawan 4 tentara surgawi. Meskipun 10 tentara surgawi ini memiliki tubuh yang kuat, itu tidak sulit bagi Master Hollow Wind dan rekan-rekannya. Wang Lin merasa beruntung saat melihat ini. Jika dia tidak melarikan diri dari tanah roh iblis saat itu dan bertekad untuk melanggar batasan, bahkan jika dia telah mencapai titik ini, dia tidak akan punya cara untuk berurusan dengan roh bunga atau tentara surgawi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju istana di tengah. Namun, bahkan sebelum dia mendekat, perubahan mengejutkan terjadi. Saat ini, 4 menara menjadi buram di Wang Lin dan menjadi ilusi. Pada saat yang sama, cahaya yang kuat berasal dari ilusi. Cahaya yang kuat menyatu dan berubah menjadi cangkang kura-kura yang mengelilingi istana. Dari kejauhan, seakan-akan ada cangkang kura-kura raksasa yang menutupi istana. Pada saat yang sama, 4 helai asap hijau keluar dari cangkang kura-kura dan berubah menjadi 4 tetua berjubah hijau. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat keempat tetua. Mereka semua adalah jiwa dengan tingkat kultivasi antara Nirvana Skrier tahap awal dan pertengahan. Keempat tetua semuanya memiliki udara surgawi dan mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat. Salah satu dari mereka memiliki mata seperti kilat saat ia menatap Wang Lin dan berteriak, "Tanah alam yang lebih rendah, kamu berani menyerbu gua surgawi. Hukumanmu adalah kematian." Petik 2. Setelah dia berbicara, dia bahkan tidak memberi Wang Lin waktu untuk menjelaskan sebelum dia melangkah maju dan menunjuk ke langit. Semua energi spiritual surgawi di dalam gua berkumpul untuk membentuk pusaran di tangannya. Pusaran ini runtuh saat lelaki tua itu menunjuk padanya, tapi kemudian suara gemuruh keluar dari dalam. Seekor binatang buas keluar dari pusaran yang runtuh. Binatang buas ini tertutup bulu hitam. Itu jelas seekor kera primal yang besar. Tingginya sekitar 10 kaki, dan langsung menerjang Wang Lin. Orang tua itu bergerak dengan ekspresi suram. Dia berubah menjadi sinar lampu hijau dan menyerang Wang Lin di belakang kera primitif. 3 tetua lainnya juga pindah. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menyebabkan badai pasir dan tanah muncul. Badai itu berbentuk ular piton yang berusaha melahap Wang Lin. Orang lain mengulurkan lengannya, dan lengannya berubah menjadi asap hijau. Saat energi spiritual surgawi di dalam gua berkumpul, dia berubah menjadi elang raksasa yang melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata tetua terakhir berbinar dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Serangan gunung surgawi." Saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari dalam gua dan kemudian sebuah gunung besar muncul dan menghantam Wang Lin. Dalam sekejap, keempat tetua menyerang pada saat bersamaan. Mantra surgawi mereka bekerja sama dengan niat untuk membunuh. Mata Wang Lin bersinar terang, dan bukannya mundur, dia menyerang ke depan. Saat kera mendekat, tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melayangkan pukulan. Gemuruh keras muncul dengan pukulan ini, dan saat mereka melewati satu sama lain, tinju Wang Lin menghantam dada kera. Suara gemuruh datang dari tubuh bagian atas kera raksasa dan kemudian dengan cepat mundur. Namun, ia hanya mundur 3 langkah sebelum bagian atas tubuhnya meledak. Tanpa berhenti, Wang Lin melompat ke udara. Dia menunjuk ke bawah dan dengan tenang berkata, "Wither Dao Peir." Setelah dia berbicara, Wither Dao Peir di punggung tangannya melepaskan cahaya gelap dan terbang keluar. Tengkorak binatang buas terbang keluar dipenuhi kabut hitam. Cahaya hantu datang dari mata tengkorak binatang itu. Saat ini, aura pembunuhan yang mengejutkan muncul, dan saat cahaya hantu bersinar, cahaya abu-abu menutupi elang raksasa yang sedang menyerang Wang Lin. Dalam sekejap, elang itu berubah menjadi patung batu. Pada saat ini, piton hitam itu mendekat. Ia membuka mulutnya dan kekuatan isap yang kuat keluar. Bau darah yang kuat keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat dia mundur, menamparkan tas pegangannya, dan meneriakkan 3 set 9 pedang. Pedang emas segera terbang keluar dari tasnya dan melayang di sekelilingnya. Ada 27 pedang. Saat 27 pedang muncul, mereka diatur menjadi formasi pedang dan menembak ke arah ular piton raksasa. Boom, 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 boom. Saat gemuruh yang mengejutkan bergema, piton itu dikelilingi oleh 27 pedang. Pedang dengan cepat menembus piton, menyebabkannya mengeluarkan semburan tangisan yang menyedihkan.
Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Gua bagian dalam tiba-tiba menjadi gelap saat gunung surgawi menembus kabut putih dan runtuh. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia meludahkan sebuah benda. Itu adalah stempel penyegelan surgawi ke-18. Saat itu muncul, itu tumbuh dan dibebankan di gunung surgawi. Itu bertabrakan dengan gunung dengan keras. Mengambil keuntungan dari momen ini, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia berteriak, panggil angin. Tiba-tiba, dunia berubah warna, kemudian angin hitam muncul di tangan Wang Lin dan menutupi dunia. 4 naga hitam segera muncul dalam angin hitam dan menyerbu dengan raungan. Ekspresi orang tua yang telah memanggil kera raksasa berubah sangat dan dia berteriak, mantra Baifan. Dia tidak ragu-ragu untuk mundur, tetapi dia terlambat. Salah satu naga hitam melahapnya. Dari 3 yang tersisa, selain yang memanggil gunung, 2 lainnya tidak dapat melarikan diri dan dimangsa oleh naga hitam. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tetua yang tersisa mundur dan mendarat di atas kura-kura. Dia mengucapkan mantra aneh dan kemudian cahaya mengalir ke dalam dirinya dari cangkang seperti air. Melihat aura lelaki tua itu meningkat, bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan berkata, berhenti. Saat ini, lelaki tua itu merasa seperti dia telah memasuki trans, dan dia dengan jelas merasakan tubuhnya dikelilingi oleh benang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergumam, hentikan mantra, dia memiliki ekspresi aneh dan akan berbicara ketika naga hitam terakhir melahapnya. Wang Lin melihat ekspresi aneh yang muncul di wajah lelaki tua itu, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Wang Lin tiba di depan cangkang kura-kura dan mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk kepalan tangan, dan ilusi lengan dewa kuno muncul. Dia tanpa ampun menghancurkan cangkang kura-kura di bawahnya. Ada suara gemuruh yang keras, seolah-olah seluruh gua bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Cangkang kura-kura berkedip dengan keras tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Pada saat ini, Master Halloween dan rekan-rekannya telah menghabisi tentara langit dan mayat perak telah selesai menyerap roh bunga. Wajahnya memerah, dan sepertinya dia mengalami perubahan yang misterius. Hancurkan formasi ini. Dengan satu perintah dari Wang Lin, semua orang menggunakan berbagai mantra mereka dengan cangkang sebagai target mereka. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cangkang kura-kura itu berkedip sekali lagi. Jembatan batu mulai runtuh dan segera hancur total. Namun, cangkang kura-kura tetap utuh dan hanya sedikit meredup. Wang Lin mengerutkan kening dan diam-diam terkejut. Kemampuan melindungi cangkang kura-kura ini di luar dugaannya. Baik tinju dewa kunonya maupun serangan banyak monster tua tidak menyebabkan cangkang kura-kura runtuh. Aku tidak tahu apakah gua surgawi tempat Alsir dan Ling Tianhou pergi juga memiliki cangkang seperti ini. Jika mereka memiliki cangkang juga, bagaimana mereka memecahkannya? Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat cangkang kura-kura. Tidak hanya dia terkejut, bahkan Master Halloween dan rekan-rekannya juga terkejut, dan tatapan mereka tertuju pada cangkang kura-kura. Saat semua orang melihat cangkang kura-kura itu mulai berkedip dan secara bertahap mengungkapkan istana di dalamnya. Istana itu benar-benar gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat ke dalam, tetapi ada langkah kaki yang keluar dari dalam. Gua itu sunyi, jadi meskipun langkah kaki ringan, mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Langkah kaki ini memiliki kekuatan yang aneh, dan ketika suara mereka memasuki telinga semua orang, secara tak terduga mereka sinkron dengan detak jantung mereka. Seolah-olah setiap langkah menginjak hati mereka. Ekspresi Master Halloween berubah dan energi asal di dalam tubuhnya berputar cepat untuk akhirnya memisahkan detak jantungnya dari suara langkah kaki. Namun, ketiga Chen bersaudara, Big Head, dan Lei Ji tidak memiliki kultivasi untuk melakukan ini. Saat langkah kaki mendekat, wajah mereka menjadi pucat. Hanya mayat perak yang tetap normal. Dia adalah mayat dengan kecerdasan, jadi tanpa detak jantung, dia tidak terpengaruh. Ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi suram. Dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi dia bisa menahan serangan mental tingkat ini. Langkah kaki menjadi semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan keluar dari kedalaman istana. Wajah ketiga Chen bersaudara menjadi lebih pucat dan pembuluh darah di kepala Big Head membengkak. Lei Ji memiliki tingkat kultivasi terendah. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah, tapi dia masih tidak bisa menahannya. Dia meraung dan tubuhnya melebar hingga beberapa ratus kaki untuk akhirnya bisa menahannya. Langkah kaki itu sepertinya telah mencapai pintu masuk istana. Pada saat ini, sosok putih muncul dari dalam istana. Sinar cahaya menembus cangkang kura-kura dan mendarat di Wang Lin. Krisis rasa hidup dan mati yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba mengelilingi Wang Lin seperti badai. Itu menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri. Bab 1007 Peringatan.
Kultivasi Wang Lin saat ini tidak sama seperti sebelumnya, jadi tidak banyak situasi yang bisa membuatnya merasakan bahaya, terutama setelah ia menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5. Kecuali level kultivasi musuh adalah Nirvana Cleanser tahap akhir atau lebih tinggi, Wang Lin tidak mungkin merasakan bahaya yang kuat. Namun, saat sosok kulit putih muncul, perasaan krisis Wang Lin mencapai puncaknya. Wang Lin tidak pernah merasakan semua rambutnya berdiri untuk beberapa saat sekarang. Muridnya menyusut dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Cahaya biru di matanya bersinar saat dia menatap sosok putih itu. Desahan pelan terdengar dari dalam istana. Sosok putih itu keluar, dan yang muncul di hadapan Wang Lin dan teman-temannya adalah seorang wanita cantik. Wanita ini sangat cantik, hampir setingkat iblis. Meskipun Liu Mei tidak kalah dalam penampilan, dia tidak memiliki perasaan yang tak terkatakan. Seolah-olah wanita ini adalah bunga dunia. Dia akan mekar dan layu bersama dunia. Dia hanya menunjukkan setengah tubuhnya. Setelah tatapannya melewati Wang Lin, dia melihat orang lain sebelum mundur. Namun, sekilas saja telah menyebabkan Wang Lin merasa seolah-olah palu telah menghancurkan hatinya tanpa ampun. Dia merasakan dengungan di kepalanya dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Jika Wang Lin seperti ini, semua orang lebih buruk. Mata Master Halloween melebar dan menjadi merah sebelum dia batuk seteguk darah. Tubuhnya yang seperti gunung bergetar dan dengan cepat menyusut sampai dia hanya tinggal setengah dari ukuran aslinya. Sejumlah besar energi asal memasuki pikirannya saat dia mundur puluhan kaki sebelum dia berhenti. Wajahnya pucat dan dia terkejut dengan situasi saat dia berteriak, bunga surgawi. Ketiga saudara laki-laki Chen tidak bisa melawan sama sekali. Dengan satu pandangan, mata Tuan Yi Chen menjadi tidak fokus dan suara benda yang muncul dari dadanya. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Saat itu, kepanikan di matanya mencapai puncaknya. Adapun Tuan Yi Xiang dan Tuan Yi Long, seolah-olah hati mereka ditusuk, dan darah dimuntahkan dari pori-pori mereka, membasahi pakaian mereka dengan darah. Mereka jatuh dari langit dan mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Big Head dan Lei Ji sama saja. Tubuh besar Lei Ji tidak mampu menahan keterkejutan pikirannya. Dia berlutut di tanah dan wajahnya pucat pasi. Hanya mayat perak yang tetap normal, tapi ada kilatan cahaya aneh di matanya. Hanya satu pandangan yang mengandung kekuatan yang menakutkan, dan ini membuat Wang Lin murung. Ini hanyalah salah satu dari 4 gua terluar, tapi sudah sangat berbahaya. Begitu mereka memasuki gua terakhir, jelas akan ada bahaya di setiap sudut. Aku takut perjalanan ke tanah roh iblis ini akan menjadi perjalanan paling berbahaya yang aku, Wang Lin, lakukan dalam hidupku. Wang Lin telah mengantisipasi bahaya, tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan mereka akan sedikit berkurang hanya di gua luar dengan orang-orang yang dia bawa. Melihat sosok putih menghilang kembali ke kegelapan istana, mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia jelas tahu bahwa tatapan itu adalah peringatan. Peringatkan mereka, terutama Wang Lin, untuk tidak masuk. Jika lain waktu, Wang Lin akan memilih untuk menghindari tempat ini setelah menghadapi peringatan dan serangan yang begitu kuat. Bagaimanapun, apa yang dia lakukan sekarang sama dengan menyerang gua seseorang. Namun, ini adalah perjalanan yang harus dilakukan Wang Lin. Semua ini untuk Zhou Yi. Keinginan terbesarnya adalah untuk menghidupkan kembali King Xuang, dan orang dengan kesempatan terbaik untuk menghidupkannya kembali adalah ayahnya, King Lin. Wang Lin masih merasa bersyukur terhadap Zhou Yi, seperti bagaimana perasaannya bersyukur terhadap Si Tunan. Si Tunan telah membantu Wang Lin menjadi seorang kultivator, dan Zhou Yi telah memainkan peran penting dalam kultivasinya. Jika bukan karena kristal Ascen dan Zhou Yi, Wang Lin pasti sudah mati di sepanjang jalur kultivasi. Selain itu, meskipun racun di dalam Si Tunan ditekan untuk saat ini, keduanya tahu bahwa jika tidak ditangani, konsekuensinya akan sangat serius. Bisa dikatakan bahwa harapan dari kedua dermawan terpentingnya, Si Tu dan Zhou Yi, semuanya ada di sini. Bahkan jika itu berbahaya, dia tidak bisa memilih untuk mundur. Bahkan jika dia harus menyerang gua orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak adil, Wang Lin tidak akan menyesal. Di dunia ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Selama dia membantu Zhou Yi dan Si Tunan, baginya, dia benar. Namun, untuk sosok kulit putih di istana, orang yang menyerbu gua itu salah. Sejak aku membuat pilihan, maka aku harus berjalan di jalan ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di depan cangkang kura-kura, dan tangan kanannya meraih kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh gua seolah-olah celah spasial dibuka di dalamnya. Saat angin dingin bertiup, untaian cahaya hitam mulai berkumpul. Segera, ilusi tombak muncul di tangan Wang Lin. Guntur dalam jumlah besar memenuhi area tersebut dan suara gemeretak bergema di dalam gua yang sunyi.
Pada saat ini, bayangan dewa kuno muncul di belakang Wang Lin. Saat dia meraih tombak pembunuh dewa, bayangan dewa kuno juga menjangkau, dan ada suara gemuruh yang keras. Tombak pembunuh dewa tiba-tiba muncul di tangan bayangan juga. Gelombang energi asal yang kuat memenuhi gua. Saat Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tombak pembunuh dewa, kerikil di tanah mulai melayang ke udara. Bukan hanya kerikil, bahkan air di sungai pun seakan berhenti mengalir dan melayang ke udara. Puing-puing dari 4 menara yang rusak juga melayang di udara. Pada saat ini, semuanya menjadi aneh. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan 4 jiwa sebelumnya hanyalah sisa-sisa dan bukan tubuh aslinya. Bahkan sekarang, saya hanya ingin memecahkan cangkang ini dan membuka jalan menuju gua. Mata ketiga Wang Lin perlahan muncul, dan tersembunyi di bawah mata ketiga, kelima bintang itu berputar dengan cepat. Kekuatan dewa kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergerak dan kemudian God Flying Spear dengan lembut bergerak. Saat tombak itu bergerak, seolah-olah ruang itu sendiri sedang diiris. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju cangkang kura-kura. Ketika Wang Lin mendekat, tekad memenuhi matanya dan dia berteriak, "Tuan angin berongga, mayat perak, bantu aku memecahkan cangkangnya." Master Halloween mengatupkan giginya dan bergerak. Tubuhnya dengan cepat menyusut sampai dia seukuran orang normal. Kemudian tubuhnya melepaskan cahaya keemasan dan tablet batu raksasa muncul. Ada banyak rune di tablet batu ini, dan itu memancarkan cahaya keemasan. Ketika Master Halloween menunjuk ke depan, tablet batu itu bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Ada ledakan keras ketika tablet batu menabrak cangkangnya, menyebabkannya berkedip dengan keras. Mayat perak itu mengeluarkan asap 5 warna yang mengarah langsung ke cangkang kura-kura. Asap 5 warna menutupi cangkang kura-kura dan mulai melelehkannya. Cangkang kura-kura mulai berkedip lebih keras. Pada saat ini, Wang Lin tanpa ampun melemparkan tombak pembunuh dewa ke bawah. Tombak pembunuh dewa ini seperti naga gila yang bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Itu sangat cepat sampai ujung tombak menyentuh cangkang kura-kura hampir seketika. Riak melingkar tiba-tiba menyebar dari tombak dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, retakan halus muncul di cangkang tempat tombak bertabrakan. Saat retakan muncul, asap 5 warna memasuki retakan. Menambahkan dampak tablet batu emas, retakan menjadi lebih besar sampai cangkangnya benar-benar runtuh. Saat itu runtuh, seluruh istana menyala. Potongan-potongan cangkang semuanya didorong kembali oleh kekuatan. Tombak pembunuh dewa saat ini menampilkan semua kekuatan yang bisa dilepaskan Wang Lin dengannya. Setelah menembus cangkang kura-kura, ia menembak ke arah istana di bawahnya. Bersamaan dengan itu ada asap 5 warna. Namun, pada saat itu, rasa krisis yang membuat rambut Wang Lin berdiri tegak muncul sekali lagi. Kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Telapak tangan putih menjulur keluar dari istana dan menunjuk ke tombak pembunuh dewa. Bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna muncul di langit. Ada begitu banyak sehingga mereka segera menutupi langit dan menghentikan tombak pembunuh dewa. Adapun asap 5 warna, langsung berubah menjadi bunga 5 warna yang melayang di udara. Sosok putih itu keluar dan mengangkat tangannya yang indah. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuk ke arahnya. Saat ini, murid Wang Lin tiba-tiba menyusut, lalu dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Itu adalah harta perlindungan yang Master Flamespark berikan padanya, sebuah fragmen dari alam surgawi petir. Ada beberapa retakan pada fragmen yang disebabkan oleh mantra Alsir. Pada saat ini, pecahan langit itu terbang dan segera tumbuh hingga lebarnya 1000 kaki. Itu seperti perisai yang melindungi Wang Lin. Namun, tepat ketika fragmen langit muncul, bunga yang tak terhitung jumlahnya mekar di fragmen itu. Bunga-bunga ini semuanya sangat indah, dan mengeluarkan aroma yang harum. Aku sudah memperingatkanmu. Suara lembut tapi sangat dingin bergema. Saat suara ini muncul, pecahan langit yang ditutupi bunga tiba-tiba hancur. Bab 1008 Bunga Penguburan. Ketika fragmen langit runtuh, bau bunga mendarat di Wang Lin. Dia merasakan hantaman yang tak terbayangkan mengenai tubuhnya, dan isi perutnya menyembul dan dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi mata Wang Lin dan dia dengan cepat mundur. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar bunga surgawi? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tahu dia beruntung memiliki tubuh dewa kuno. Jika dia adalah seorang kultivator normal, dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Meski begitu, rasa sakit dari tubuhnya membuat pikirannya bergetar. Runtuhnya pecahan langit itu mengejutkan Wang Lin. Meskipun retakan telah muncul di fragmen langit karena mantra Alsir, itu masih merupakan harta pelindung yang sangat kuat. Namun, benda itu telah runtuh dengan cara yang aneh dari satu titik jari wanita itu. Wang Lin tidak bisa menahan napas dan segera mundur.
Wanita itu terkejut, dan dia berjalan keluar beberapa langkah. Melihat Wang Lin dengan tatapan dinginnya, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke arah kehampaan. Saat ini, perasaan krisis menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Dia hanya merasakan sakit dari dadanya seolah-olah ada duri tajam yang akan menusuknya. Di bawah rasa sakit yang hebat ini, dia mengaktifkan kekuatan dewa kunonya tanpa ragu-ragu. Suara letupan datang dari dadanya dan kemudian tanaman ilusi muncul di depan dadanya, tetapi akarnya dipatahkan oleh kekuatan dewa kuno. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Pantas saja kamu berani menyerbu gua, kamu memang memiliki beberapa kualifikasi." Dengan itu, tangannya yang seperti giok menunjuk ke samping. Master Halloween, yang siap melarikan diri jika terjadi kesalahan, segera dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Aroma menutupi dirinya, dan ekspresinya segera menjadi pucat. Dia segera duduk untuk membudidayakan di lautan bunga terlepas dari krisisnya. Dia harus berkultivasi untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya secepat mungkin. Saat dia duduk, bunga-bunga itu menutup dan mengelilingi Master Halloween. Dari kejauhan, Anda bisa melihat lautan bunga yang tak berujung, tapi bukan Master Halloween. Ketiga Chen bersaudara dan Big Head ketakutan. Mereka ingin mundur, tapi tertutup bunga. Sebelum mereka bisa menggunakan mantra apapun, mereka dikelilingi oleh lautan bunga. Adapun mayat perak, dia juga dikelilingi oleh lautan bunga, jadi tidak mungkin melihatnya lagi. Melihat sekeliling, Wang Lin adalah satu-satunya yang tersisa. Tatapan dingin wanita itu jatuh pada Wang Lin. Wang Lin merasakan pikirannya bergetar sekali lagi. Sinar cahaya biru keluar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Segera setelah itu, suara letusan bisa terdengar di hadapannya. Bunga muncul di udara dan hancur saat perisai cahaya biru menyapu. Bunga-bunga bertebaran, tapi aroma aneh menjadi lebih kuat. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening lebih keras. Dia mengambil jepit rambut dari rambutnya dengan tangan kanannya dan, setelah melihatnya, melemparkannya ke depan. Suara tajam yang bisa menembus jiwa asal segera bergema di seluruh gua. Jepit rambut itu terbang langsung ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat bahkan Wang Lin tidak dapat melacaknya. Dia hanya bisa mendengar suara letusan bergema di sekitarnya saat dia mundur. Setiap letusan berarti perisai cahaya biru dipukul. Perasaan krisis hidup dan mati menyelimuti tubuh Wang Lin. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya, tetapi dia merasa budidayanya lebih menakutkan daripada milik Master Flamespark. Wanita itu mengangkat tangan kanannya sekali lagi, membentuk segel aneh, dan dengan lembut berkata, "Burial Flower." Setelah dia berbicara, banyak bunga bermekaran di manapun ada cahaya. Ada terlalu banyak bunga, menyebabkan gua itu menjadi dunia bunga. Saat dia mengucapkan, bunga penguburan, bunga-bunga itu sepertinya mencapai puncaknya dan mulai layu. Saat batangnya cepat layu, kelopaknya jatuh seperti hujan kelopak. Saat tangan wanita itu membentuk segel itu, semua kelopak bunga melonjak ke arah Wang Lin seolah-olah mereka ingin menenggelamkannya. Tanpa jalan mundur, ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Sudah lama sejak dia didorong ke sudut di mana dia bisa mati pada saat kecerobohan. Tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Panggil angin." Angin hitam muncul di lautan bunga dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan meledakkan udara dingin. Tanpa berhenti, tangan kanannya mengganti segel dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat keempat naga hitam itu meraung, sejumlah besar hujan turun dan menutupi langit. Sejumlah besar energi spiritual surgawi dikumpulkan dari segala arah dan memasuki tetesan hujan dalam sekejap mata. Saat Call the Wind dan Summon the Rain digunakan secara berurutan, mereka mulai menyatu. Di dalam angin, kekuatan hujan sangat kuat, dan di dalam hujan, angin bahkan lebih dingin. Akibatnya, ini menyebabkan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kristal es. Saat Wang Lin menunjuk, keempat naga hitam itu meraung dan hujan es turun langsung ke arah wanita berbaju putih. Ini adalah saat krisis, dan mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel sekali lagi, dan tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Persenjataan ajaib." Dengan itu, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari mulutnya. Itu adalah stempel penyegelan surgawi ke-18. 18 Hell Sealing Stem menyala terang. Saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, jiwa pertempuran di dalam perangko itu terbang keluar dan memenuhi gua. Mereka menyerang wanita berbaju putih bersama dengan Call the Wind dan Summon the Rain. Persenjataan ajaib menyebabkan riak di lautan bunga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan ketiga mantra surgawi Baifan. Kekuatan tiga mantra itu tak tertandingi. Angin hitam meniup kembali kelopak bunga dan kristal es menyebabkan suara letusan bergema di seluruh gua. Akhirnya, jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari Magic Arsenal, terutama Blood Ancestor, menyapu daerah itu.
Ketiga mantra itu membentuk badai yang melanda dunia. Gemuruh, gemuruh. Gemuruh itu mengguncang surga. Perpaduan tiga mantra Baifan memaksa pembukaan di lautan bunga dan mendekati wanita berbaju putih. Wang Lin mengambil langkah maju dan suara retakan datang dari tubuhnya. Dia berubah dari ukuran aslinya menjadi lebih dari 1000 kaki. Perisai cahaya biru berubah bersamanya dan menjadi ratusan kaki. Itu berputar di sekitar Wang Lin. Aura dewa kuno kerajaan menyebar tanpa syarat. Wang Lin meraung saat tangan kanannya tanpa ampun melayangkan pukulan. Hembusan angin yang kuat muncul dan meningkatkan kecepatan tiga mantra sebelumnya. Itu menerobos segalanya dan tiba di depan wanita berbaju putih. Keempat naga itu meraung dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Ada juga jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ekspresi wanita berbaju putih berubah sedikit saat dia menatap tubuh besar Wang Lin dan dengan lembut berkata, Dewa kuno, dia mengangkat tangan kanannya, dan kilatan cahaya hijau terpancar dari tangannya. Kemudian bola cahaya misterius muncul. Saat dia melihat bola cahaya ini, Wang Lin, yang telah berubah menjadi dewa kuno, merasakan krisis yang kuat sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan semua itu karena bola cahaya itu. Ekspresi wanita berbaju putih menjadi lebih dingin, dan dia melempar bola cahaya. Itu terbang ke depan saat badai dan bertabrakan dengan itu dalam sekejap. Tidak ada suara, tapi pemandangan di depannya membuat Wang Lin sangat terkejut. Saat bola cahaya dan badai itu bersentuhan, mereka roboh. Jatuhnya bola cahaya menyebabkan perubahan yang aneh. Tiga mantra yang aslinya menyatu dipisahkan kembali menjadi tiga mantra. Namun, mereka berubah sekali lagi dan terus menurun sampai mereka menghilang menjadi ketiadaan di hadapan wanita itu. Bahkan jiwa-jiwa pertempuran dari Magic Arsenal kembali ke 18 Hell Celestial Sealing Stem. Semua ini dilakukan dalam sekejap, dan ekspresi Wang Lin sangat berubah. Tinjunya telah kehilangan badai di sekitarnya, tetapi masih mendekati wanita berbaju putih itu. Ekspresi wanita berbaju putih itu tenang dan matanya dingin. Bola cahaya lain muncul di tangannya dan dia melemparkannya langsung ke Wang Lin. Sumber asal. Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa ada sepotong asal sumber di dalam bola cahaya itu. Hanya asal sumber yang bisa menyebabkan tiga mantra runtuh seperti itu. Jika itu menyentuhnya, meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia akan pingsan. Selama saat-saat krisis ini, mata ketiga Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat bola cahaya mendekat, cahaya merah tajam keluar dari mata ketiga. Kekuatan mata ketiga dilepaskan sepenuhnya. Saat mata ketiga terbuka, cahaya merah terbuka seperti kipas dan menutupi bola cahaya. Kemudian sumber asal di dalam mata ketiga perlahan keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan sumber energi asal di dalam mata ketiganya. Meski lampu merah tampak damai, itu sangat berbahaya. Saat lampu merah keluar dari mata ketiga Wang Lin, ekspresi wanita berbaju putih berubah untuk pertama kalinya. Bola cahaya menghilang dengan kecepatan tinggi di bawah lampu merah. Namun, saat menghilang, sedikit energi asal sumber yang tersisa dalam mata ketiga Wang Lin juga dengan cepat menghilang seolah-olah mereka membatalkan satu sama lain. Proses ini hanya berlangsung sekejap, tetapi rasanya seperti ribuan tahun bagi Wang Lin. Setelah bola cahaya menghilang, Wang Lin dengan cepat mundur, kemudian cahaya merah redup menghilang dan mata ketiga tertutup. Pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin saat Wang Lin mundur. Wanita berbaju putih tidak berubah, tapi matanya menjadi serius dan dia perlahan berkata. Dewa kuno, mantra surgawi Baifan, sumber energi asal. Kamu siapa? Wang Lin sangat takut pada wanita berbaju putih itu, tetapi dia harus menerobos dan memasuki gua. Pada saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan dia teringat ekspresi aneh yang dimiliki lelaki tua itu setelah melihat mantra berhenti. Wang Lin jarang berjudi dalam hidupnya, tetapi saat ini dia harus berjudi. Jika aku gagal, maka aku hanya bisa melarikan diri untuk menemukan iblis kuno Bei Lou untuk membantuku menerobos gua surgawi ini. Tidak peduli apa, saya harus masuk. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Mantra berhenti tiba-tiba muncul. Saat wanita berbaju putih melihat mantra berhenti, ekspresinya berubah. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan untuk menamparkan tas pegangannya. Pagoda surgawi muncul dan mayat King Suang melayang di antara Wang Lin dan wanita berbaju putih. Seolah-olah wanita berbaju putih disambar petir. Bab 1009 Patung Siapa? Saat wanita itu menatap tubuh King Suang, tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, dia menutup matanya, tetapi gemetar bulu matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Wang Lin memiliki hati di tenggorokannya saat dia mengamati dengan cermat perubahan ekspresi wanita itu. Dia bertaruh bahwa wanita ini akan mengenali mantra berhenti dan bahwa dia akan mengenali King Suang.
Meskipun ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan serangan diam-diam, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Wanita ini memberi Wang Lin perasaan krisis yang kuat. Ketika dia menggunakan potongan asal sumber itu, Wang Lin ketakutan. Meskipun Master Flamespark memiliki aura asal sumber, bahkan dia tidak bisa menggunakannya. Namun, wanita ini benar-benar menggunakan asal sumber, yang tak terbayangkan oleh Wang Lin. Saat menghadapi musuh semacam ini, tidak ada gunanya melancarkan serangan diam-diam. Lingkungannya benar-benar sunyi, hanya dengan aroma bunga yang samar dan kelopak yang jatuh membentuk lautan kelopak. Waktu perlahan berlalu saat keduanya merenung. Setelah 15 menit, wanita berbaju putih membuka matanya dan menatap tubuh King Suang. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Namun, tepat pada saat ini, ada suara gemuruh keras dari jauh di dalam gua. Selama momen hening ini, suara itu sangat keras. Di saat yang sama, kutukan perlahan datang dari kejauhan. Lari. Tidak ada harta karun yang saya lihat bisa lolos. Suara arogan si Tunan bergema saat dia mengejar seberkas cahaya putih. Ada botol kecil di dalam lampu putih itu. Botol ini terbuat dari batu giok putih. Dari kejauhan, itu mengeluarkan cahaya lembut seolah-olah itu adalah domba yang gemuk. Si Tunan mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya saat dia mengejar botol kecil itu. Melihat botol kecil itu berjalan lebih cepat, tangan si Tunan membentuk segel dan kabut hitam muncul di depan botol. Kabut hitam berubah menjadi binatang buas yang berusaha melahap botol kecil itu. Botol kecil itu tiba-tiba berhenti pada saat sang ganas melompat ke arahnya, dan botol itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen menembus binatang itu dan direformasi di ujung lainnya. Kemudian ia melesat dan terbang ke depan. Mata si Tunan berbinar saat dia tertawa dan mengejarnya sekali lagi. Saat harta karun itu lari dari si Tunan, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dan wanita berbaju putih. Mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tak terlihat. Botol putih itu sangat cepat dan ditembakkan ke arah wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening saat dia melambaikan tangannya yang seperti giok. Botol dengan lembut mendarat di tangannya. Namun, begitu wanita berbaju putih itu meraih botol kecil itu, tiba-tiba botol itu pecah menjadi beberapa bagian dan terbang ke arahnya. Tubuh si Tunan berkedip dan dia berteriak, "Wang Lin, ayo pergi." Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil King Suang dan pagoda ketika botol itu mendarat di tangan wanita itu. Lalu dia mundur seperti sambaran petir. Wajah si Tunan menunjukkan ekspresi ganas dan kedua tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya menekan dan dia berteriak, "Mantra surgawi, retak spasial." Saat suaranya menggema, distorsi muncul di ruang di depan mereka. Suara letusan bergema dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan terbang ke arah wanita berbaju putih. Mengambil kesempatan ini, si Tunan dengan cepat mundur dan menyerbu menuju pintu masuk gua bersama Wang Lin. Potongan-potongan botol putih yang pecah menyerbu wajah wanita itu. Namun, hanya dengan satu silau, pecahan itu berhenti di udara. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan ke depan. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh mantra surgawi si Tunan Spati Elkrek bergegas ke depan, tapi anehnya mereka menembus wanita berbaju putih. Mereka tidak membuatnya melambat sama sekali. "Apa kau tidak ingin masuk ke dalam gua?" tanya wanita berbaju putih itu perlahan sambil berjalan. Meski suaranya masih dingin, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Saat Wang Lin mundur, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia berhenti dan menatap wanita berbaju putih itu. Si Tunan mengerutkan kening dan juga berhenti. Sebelumnya, dia pergi sendirian untuk mencari harta karun, tetapi dia segera menyadari krisis yang dihadapi Wang Lin. Secara khusus, hilangnya Master Halloween dan hilangnya orang lain mengejutkannya. Namun, dengan Wang Lin di sini, dia tidak bisa melarikan diri sendiri, jadi dia mengambil risiko datang ke sini untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Saat dia melihat Wang Lin berhenti, si Tunan juga berhenti tanpa ragu. Dia dengan dingin menatap wanita berbaju putih yang mendekat. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan tenang bertanya, "Apakah senior mengizinkan kita masuk?" Wanita berbaju putih merenung untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Dia berbalik ke arah istana dan berkata, "Ikuti saya." Dengan itu, wanita berbaju putih itu melayang menuju istana. Wang Lin merenung sedikit sebelum melirik si Tunan. Mata si Tunan berbinar dan dia perlahan berkata, "Orang ini agak aneh. Jika kamu tidak mau mengikuti, maka kalian berdua bisa pergi. Rekanmu akan menunggumu di luar." Suara samar wanita itu datang dari istana. Sosoknya sudah sampai di luar istana dan memasuki kegelapan istana dengan satu langkah. Berpikir tentang perubahan ekspresi wanita itu, mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad dan dia perlahan berkata, "Situ, aku akan masuk sendiri." Si Tunan secara alami tahu bahwa jika keduanya masuk dan terjadi sesuatu, mereka tidak akan bisa melawan.
Dia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu di antara dia dan Wang Lin yang tidak perlu dijelaskan. Itu semacam kepercayaan. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyerang ke depan dan tiba di depan istana dalam sekejap mata. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam istana. Istana itu benar-benar gelap. Kegelapan ini tidak hanya menghalangi penglihatannya, tetapi juga menghalangi indera keilahiannya. Dia hanya bisa menyebarkan indera keilahiannya beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Wang Lin samar-samar bisa melihat beberapa bayangan besar yang seperti patung. Namun, itu terlalu gelap, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Istana ini benar-benar sunyi selain dari langkah kaki lembut di hadapannya yang memberitahunya bahwa wanita berbaju putih itu perlahan pergi. Tepat pada saat ini, langkah kaki menghilang dan suara samar terdengar di aula. "Siapa namamu?" Wang Lin menjawab, "Wang Lin." Wang, wanita itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri saat dia bergumam, dia benar-benar bernama Wang. Istana menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun ekspresi Wang Lin netral, dia sangat waspada. Energi asalnya memenuhi tubuhnya, dan jika ada kelainan, dia akan membalas. Selain itu, mata ketiga muncul di antara alisnya. Meski tidak terbuka, sumber energi asal di dalamnya akan menyebar dengan pikiran. Wang Lin sangat takut pada wanita berbaju putih. Dia berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier dan bisa melawan pembudidaya pembersih Nirvana dengan tubuh Dewa Purba. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan wanita ini. Namun, ada sesuatu yang harus dia lakukan meskipun itu berbahaya. Begitulah Wang Lin. Sambil merenung, wanita itu sepertinya melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya muncul. Cahaya ini tidak biasa. Itu seperti api dalam kegelapan karena dengan cepat menerangi daerah itu dalam cahaya redup. Meminjam cahaya redup, Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di dalam istana, dan dia tersentak. Istana ini seperti kuil Daois para manusia. Ada total 9 patung di dalam istana. 8 patung berada di sisinya, dan yang di tengah sepertinya diukir dengan berbagai hal dan mengeluarkan secercah emas. Namun, cahaya keemasan ini sangat lemah. Saat itu muncul, itu akan dimakan oleh kegelapan. Alhasil, hanya bisa disimpan di dalam patung, membuat patung tersebut mengeluarkan aura yang aneh. Ini adalah patung pria parubaya. Dia sangat tampan dan matanya memiliki pandangan yang dalam. Dia mengenakan jubah kuning dan mengeluarkan aura seorang bangsawan. Jubah kuning memiliki 9 sulaman naga ungu dan menunjukkan ekspresi ganas mereka. Meskipun mereka hanyalah gambar, orang masih bisa merasakan keganasan mereka yang tak terbayangkan. Selain itu ada ukiran awan yang memenuhi latar belakang. Namun, awan ini bukan putih, melainkan hitam. Awan hitam ini membuat pria parubaya terlihat sangat bermartabat. Ketika Wang Lin memandang pria parubaya itu, dia merasakan desas-desus di benaknya, dan aura yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Aura ini adalah aura terkuat yang pernah dirasakan Wang Lin. Apakah itu King Sui, Master Flame Spark, atau Alsir, aura mereka jauh lebih lemah. Bahkan tetua langkah ketiga yang misterius dari Alheaven sedikit lebih lemah. Aura ini sangat kuat, itu menciptakan dampak yang tak terlihat. Hanya satu pandangan dari Wang Lin yang membuat tubuhnya bergetar, menyebabkan dia batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin menggunakan energi asalnya, hanya untuk menemukan bahwa, dengan ngeri, energi asalnya telah mundur. Itu telah menyusut kembali seolah-olah takut untuk muncul di hadapan kekuatan ini. Ada tekanan tak terlihat yang menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin ditekan dengan paksa saat bergerak. Tidak peduli berapa banyak energi asalnya berjuang, itu tidak ada gunanya. Energi asal dunia harus terkuras sebelum patung ini. Wang Lin ketakutan. Saat ini, dia hanya bisa mendengar detak jantungnya dengan cepat. Seolah-olah darahnya berhenti mengalir, tetapi saat berikutnya, semua darahnya mengalir ke jantungnya. Wang Lin belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama lebih dari 1.300 tahun berkultivasi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Energi asalnya tidak dapat digunakan, dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya membuatnya gemetar. Tekanan yang tak terbayangkan ingin membuatnya berlutut dan menyerah pada kekuatan patung ini. Mata Wang Lin bersinar merah saat dia mengeluarkan raungan dan kekuatan dewa kunonya meletus. Dewa kuno tidak menghormati surga atau mengikuti Dao, mereka berjalan melawan surga. Itu adalah bagian dari Ordo Kuno. Bab 1010 Selir Kekaisaran Bunga. Bagaimana mungkin sebuah patung membuat Dewa Kuno menyerah? Saat kekuatan Dewa Kunonya memenuhi tubuhnya, Wang Lin berdiri tegak. Matanya seperti kilat saat dia bertemu dengan tatapan patung untuk kedua kalinya. Dia merasakan getaran dalam pikirannya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara tubuhnya bergetar, matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak ada yang bisa membuat Dewa Kuno menyerah.
Langit tidak bisa, hukum dunia tidak bisa, dan Anda juga tidak bisa. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alis Wang Lin, dan suara letupan bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tumbuh menjadi wujud dewa kuno yang sebenarnya, kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Tubuhnya yang kuat memungkinkan lebih banyak kekuatan dewa kuno untuk memenuhinya. Wang Lin mampu berdiri di sana seperti gunung saat aura pantang menyerah meletus dari tubuhnya. Aura ini menahan tekanan yang dilepaskan patung. Riak diam bergema, membentuk badai yang menyapu aula, menyebabkan Wang Lin mundur sekali lagi. Wang Lin meraung saat dia berjuang untuk berhenti sambil menatap patung itu. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa patung itu hidup dan dengan dingin menatapnya. Mengaum. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan raungan dewa kuno dirilis. Semua kehidupan harus mundur sebelum raungan para dewa kuno. Tak satu pun dari mereka memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya. Ketika dia mengeluarkan raungan, seluruh gua mulai bergemuruh seolah-olah tidak bisa menahan deru ini. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kakinya dan tanpa ampun melangkah maju. Meskipun langkah ini sederhana, sangat sulit bagi Wang Lin. Saat menghadapi tekanan dan aura tak terbayangkan yang bisa membuat seseorang runtuh, satu-satunya jalan adalah mundur. Namun, mundur berarti menyerah, dan jika dia tidak bisa membalikkan situasi, dia akan menyerah sepenuhnya. Para dewa kuno berani menentang langit dan Dao. Jika dia menyerah pada patung belaka ini, Wang Lin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno sejati. Dengan satu langkah itu, Wang Lin bisa mendengar suara mengerikan dari benda-benda yang hancur di dalam tubuhnya. Mengambil langkah ini berarti dia secara langsung menghadapi tekanan itu dan membuang ruang untuk negosiasi. Namun, inilah yang diinginkan oleh warisan dewa kuno dalam Wang Lin. Mundur 10 langkah, 100 langkah, atau bahkan berdiri diam dan berjuang sambil tidak kalah masih terlalu lemah keinginannya. Ini akan menentukan bahwa dao yang Anda jalani hanya bisa mengikuti kehendak langit. Namun, berbicara satu langkah sangatlah berbeda. Ini berarti pemberontakan, ini berarti menentang. Setelah langkah ini, tekanan dari patung meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah menghantam Wang Lin, tidak membiarkannya melawan. Darah menyembur keluar dari pori-pori di punggungnya, tapi dia maju selangkah lagi. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Saya berani menentang langit dan takdir, jadi bagaimana saya bisa mundur ke sini? Langkah Wang Lin seperti berjalan ke hulu dan membuat marah langit. Tekanan yang lebih kuat menimpanya. Seorang pencari dao bisa lahir saat fajar dan mati saat matahari terbenam. Seorang kultivator yang menentang surga memiliki hati yang menantang. Apa yang perlu ditakuti? Itu hanyalah kematian. Petik 2. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, darah menyembur keluar dari tubuh Wang Lin. Dia berlumuran darah, tapi dia tertawa. Tawanya dipenuhi dengan aura pantang menyerah. Wang Lin saat ini memiliki pikiran yang jernih karena semua pikiran yang tidak berguna dibuang. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah kata, menentang. Saat itu, dia menantang surga di tanah roh iblis untuk mencapai tahap ascendan. Di sini, dia menghadapi tekanan sekali lagi di tanah roh iblis. Sifat menantang yang disegel oleh Wang Lin dan ditekan selama waktunya di Alheaven mekar sekali lagi. Semuanya seperti karma. Saat dia tertawa, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan di istana menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Wanita berbaju putih itu menatap Wang Lin dari bawah patung dan mengungkapkan emosi yang kompleks. Hanya tawa Wang Lin yang bergema di istana dan perlahan menghilang. Saat dia melihat patung itu, dia menebak siapa orang itu. Penampilan orang itu agak mirip dengan King Xuang. Juga, hanya satu orang yang bisa membuat patung mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Kaisar Langit King Lin. Punggung Wang Lin basah kuyup oleh keringat. Bahaya yang dia rasakan sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan para dewa kuno, dia akan segera meledak dan mati. Ada jejak kedinginan dalam tatapan Wang Lin saat dia melihat wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu telah lulus ujian." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" Salah satu dari 8 selir kekaisaran bunga Hanyan. Wanita itu memandangi patung itu. Matanya dipenuhi dengan tatapan lembut dan rasa cinta yang dalam. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya yang seperti giok. Tanah bergetar dan ubin lantai berguncang serta melayang di udara. Seolah-olah kekuatan aneh telah memenuhi area tersebut, menyebabkan semua ubin lantai terbang ke udara. Mereka membentuk formasi aneh antara Wang Lin dan wanita berbaju putih. Tanpa ubin lantai, lantai menunjukkan langit berbintang. Kegelapan dipenuhi dengan nebula yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang mempesona. Yang lebih luar biasa adalah bintang-bintang itu tidak statis, tetapi bergerak perlahan.
Ini menyebabkan mata Wang Lin menyempit. Tanah roh iblis ini adalah gua surgawi, dan melayang di angkasa melalui metode khusus. Apa yang Anda lihat bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Masukkan susunan transfer ini dan kamu bisa memasuki tanah tertutup. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membukanya, Anda dapat memasuki gua surgawi yang sebenarnya. Petik 2. Apakah itu gua surgawi tempat Kaisar Langit King Lin berada? Pandangan Wang Lin berpindah dari bintang-bintang ke formasi yang dibuat oleh ubin lantai. Wanita berbaju putih itu diam-diam merenung dan memandangi patung itu. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, ketika dia kembali, dia sudah terluka. Kemudian dia diserang oleh dua orang luar yang rendahan. Setelah dia kembali, dia mengaktifkan gua surgawi untuk menyembuhkan. Awalnya, tidak ada pintu masuk, tapi kemudian dia membuat 4 pintu masuk. Jika keempat pintu masuk dibuka, pintu masuk yang sebenarnya akan muncul di tanah roh iblis di mana dia berada di bawah budidaya pintu tertutup. Anda memiliki mantra berhenti, mayat King Suang, dan diberi nama Wang, jadi saya tidak akan menghentikan Anda. Setelah Anda memasuki array transfer, rekan Anda akan muncul di pikiran Anda. Wanita itu menghela nafas saat dia berbalik dan berjalan ke dalam aula. Wang Lin melihat sosoknya yang dipenuhi dengan kesepian dan melankolis. Wang Lin dengan cepat bertanya, apa yang Anda maksud dengan bernama Wang? Jika ada kesempatan, kamu akan mengetahuinya. Suara wanita berbaju putih itu lemah saat dia perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Wang Lin melihat ke kejauhan dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan senior, mengapa kamu tidak ikut denganku? Wanita berbaju putih yang telah setengah memasuki kegelapan tiba-tiba berhenti. Punggungnya menghadap Wang Lin saat dia mengungkapkan ekspresi pahit dan dengan lembut berkata, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, tubuhnya benar-benar memasuki kegelapan dan menghilang. Wanita berbaju putih muncul di dalam istana di mana Wang Lin tidak bisa melihatnya. Ekspresi pahit di wajahnya masih ada. Dia memancarkan cahaya putih, tapi cahaya putih ini menyatu dengan kegelapan, jadi tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Wanita itu secara bertahap berhenti bergerak dan cahaya biru menyebar di kakinya. Segera, itu menutupi tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Apa yang menggantikannya adalah bunga yang sangat indah yang mekar di kedalaman aula. Selir kerajaan bunga sudah mati, satu-satunya yang tersisa adalah surga bunga yang tidak bisa meninggalkan gua ini. Bunga itu mekar, tapi ada perasaan sedih saat keindahan ini mekar di kegelapan, di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Sementara Wang Lin merenung, dia melihat susunan transfer di depannya dan melangkah masuk. Namun, saat dia mendekat, pandangannya tertuju pada kegelapan di kejauhan seolah dia telah melihat sesuatu. Dia memasuki array transfer dan itu mulai bersinar. Kemudian sosok Wang Lin menghilang di dalam. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ruang ilusi, dan formasi besar diukir di tanah. Ada batu hitam besar di tengahnya. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, Wang Lin memasuki formasi besar dan tiba di sebelah batu hitam. Sesaat kemudian, dia menamparkan tas pegangannya dan kunci gua surgawi yang dia dapatkan terbang keluar. Saat itu terbang, itu berubah menjadi asap hijau dan memasuki batu hitam. Dalam sekejap, cahaya datang dari formasi besar itu. Satu persatu, rune melayang ke udara dan memenuhi area tersebut. Formasi perlahan menjadi aktif. Saat formasi diaktifkan, koneksi halus muncul antara formasi dan Wang Lin. Dia merasa penglihatannya kabur, lalu dia melihat semua yang ada di dalam gua keempat. Seolah-olah seluruh gua ada dalam pikirannya. Dengan satu pikiran, dia bisa mematahkan batasan apapun dan mengendalikan segalanya. Kecuali dia tidak punya kendali atas istana. Dia melihat Situnan dan Master Halloween dan teman-temannya, yang telah menghilang di bawah lautan bunga. Dengan pikiran, Master Halloween, 3 Chen Brothers, Big Head, dan Lei Ji menghilang. Situnan berdiri di sana sambil mengerutkan kening. Sejak Wang Lin menghilang, dia telah berjaga-jaga, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Situnan berubah saat dia merasakan perasaan ilahi melewatinya. Perasaan ilahi ini sangat akrab. Wang Lin. Tubuh Situnan menghilang setelah perasaan ilahi Wing Lin melintas. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping formasi besar. Gua itu sudah dibuka seluruhnya. Lei Ji, kultivasi Anda kurang, jadi tunggu di sini sampai kami kembali. Saat suara Wang Lin bergema, formasi di tanah mulai berkedip. Pada saat yang sama, perubahan mengejutkan terjadi di tanah roh iblis.